Dia berhayal sejenak dan merasa gelisah lagi. Rune sulit dibuat dan membutuhkan biaya produksi yang besar. Tidak ada darah binatang iblis di sini, tetapi dia bisa menggantinya dengan darah binatang buas. Yang terpenting adalah butuh waktu yang lama. Terakhir kali, Ye Mo butuh waktu sebulan untuk membuat 8 rune, tetapi 8 rune bola api yang dilemahkan tidak akan bisa melakukan apapun pada biarawati itu. Meskipun itu terkait dengan tingkat kultivasinya saat itu, Ye Mo tidak berpikir dia dapat menghasilkan banyak dalam sehari. Ye Mo berpikir lama dan tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya, jadi dia hanya dapat meningkatkan perlengkapannya. Tampaknya dia tidak akan dapat melihat susu hari ini, tetapi tidak apa-apa jika dia tahu susu ada di sini. Dia perlu kembali dan membuat beberapa persiapan. Memikirkan hal ini, Ye Mo kembali ke tempat asalnya. Dia memutuskan untuk membuat rune terlebih dahulu dan membawa sejumlah besar rune untuk mencari masalah dengan Jingxi. Dia membutuhkan banyak uang untuk membuat rune, tetapi sekarang dia tidak punya banyak uang. Terakhir kali, dia menyembuhkan penyakit paman Zuo Aiguo, tetapi dia malu untuk meminta uang. Sekarang, dia menyadari betapa dia membutuhkan uang. Namun Ye Mo punya beberapa cara untuk mendapatkan darah binatang buas. Dia mencari di Gunung Wuliang sepanjang malam dan memburu seekor macan tutul dan seekor rusa. Darah mereka sudah cukup. Kemudian, Ye Mo meninggalkan Gunung Wuliang dan datang ke kota Yuyuan. Tidak terlalu jauh dari Gunung Wuliang. Ye Mo membeli kertas biao kuning dalam jumlah besar dan beberapa pasir tinta merah sebelum membeli kuas. Dia menghabiskan satu-satunya uang yang dimilikinya untuknya. Dia ingin menelepon Erhu dan bertanya apakah dia punya uang, tetapi setelah memikirkannya, Ye Mo mengurungkan niatnya. Dia tidak berada di Luochang, dan bisnis Erhu pasti tidak berjalan dengan baik. Mungkin mereka bahkan tidak mendapatkan satu pun pesanan. Ini mungkin saja. Jika Erhu tahu dia membutuhkan uang, dia akan memberi Erhu beban mental. Dia harus menghabiskan bahan-bahan yang dimilikinya terlebih dahulu. Ye Mo menemukan sebuah hotel dan memasang tanda jangan ganggu sebelum mulai fokus membuat rune. Meskipun idenya bagus, kenyataan mengecewakannya. Setelah seharian, ia membuang 20 set bahan tetapi hanya membuat 6. Meskipun hasilnya berkali-kali lipat lebih baik dari sebelumnya, Ye Mo masih sangat tidak senang dengan hasilnya. Hari kedua dan ketiga sedikit lebih baik. Dia berhasil menghasilkan 16, tetapi dia menyia-nyiakan lebih banyak. Jika keadaan terus seperti ini, Ye Mo merasa itu tidak akan berhasil. Pertama, dia menghabiskan bahan terlalu cepat, kedua, terlalu lambat. Hari keempat, dari 100 set bahan yang disiapkan Ye Mo, hanya tersisa 20. Dia merasa semuanya tidak akan berhasil. Jika dia tidak dapat meningkatkan cara pembuatan rune, dia perlu mengumpulkan lebih banyak uang. Membuat rune adalah hal yang menghabiskan uang. Tang Beiwei menatap lelaki parubaya itu, wajah ramahnya kini berubah mengerikan di matanya. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia ingin dia menipu seseorang yang tidak dikenalnya. Rasa jijik muncul dari hatinya. Tang Beiwei bahkan tidak mau repot-repot menatap pria parubaya itu saat dia berkata, "Maaf, aku tidak tertarik." Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Pria parubaya itu bahkan tidak bergerak saat dia berkata perlahan, "Menurut apa yang aku tahu, jika ibumu tidak segera dioperasi, dia akan bertahan hidup paling lama setengah bulan. Pikirkanlah, betapa sulitnya baginya untuk membesarkanmu. Ketika kamu akhirnya dewasa, dia harus pergi. Jika kamu tidak punya cara, tidak apa-apa, tetapi kamu punya cara untuk menyelamatkannya sekarang, tetapi kamu tidak memilihnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu memperlakukannya dengan benar? Kau." Tang Beiwei berbalik dan menatap pria itu dengan marah, "Kau ingin aku menipu seseorang yang tidak kukenal? Aku tidak memperlakukan rasa moralku dengan benar." Huff. Pria parubaya itu mencibir. "Menurutmu kita tidak bisa memilih orang lain? Aku akan jujur padamu, aku kasihan padamu, itu sebabnya aku memilihmu. Ini sangat sederhana. Kau hanya perlu membawa pria itu ke suatu tempat, dan kau tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Ini bukan tipuan, jika dia benar-benar menyukaimu, paling-paling kau telah berbohong padanya sekali." Wajah Tang Beiwei berubah drastis. Dia membenci pria di depannya, tetapi dia tahu pria itu mengatakan yang sebenarnya. Jika ibunya tidak dioperasi, dia hanya akan bertahan paling lama 2 minggu. Berpikir tentang bagaimana ibunya membesarkannya, mendorong troli kecil untuk berbisnis tanpa mempedulikan angin atau hujan, Tang Beiwei merasa hatinya berdarah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, membawanya ke mana? Ye Mo keluar dari hotel dan berpikir. Ada cara untuk mendapatkan uang, tetapi karena King Sui tinggal di Ninghai, dia pasti tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau dia meminjam uang dari Jingwen? Dia adalah gadis kaya, bukankah itu akan menjadi masalah? Namun, sulit baginya untuk meminta uang kepada seorang gadis. Ye Mo berpikir dan masih belum bisa mengambil keputusan. Dia mengeluarkan artefak giok dan melihatnya. Dia memutuskan untuk pergi ke toko artefak sihir dan melihat apakah dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Jika tidak ada yang tahu nilainya, dia akan meminjam dari Su Jingwen. Di seberang jalan, seorang wanita setengah baya mendorong troli kecil berisi makanan. Dia menjual makanan ringan untuk malam itu. Sebuah mobil melaju cepat dengan tanda pemerintah kota di atasnya. Dia segera mengemasi kiosnya, tetapi dia tidak sengaja menumpahkan semua saus ke tanah. Wanita parubaya itu tampak cemas saat mobil itu lewat. Dia menghela napas lega dan kemudian perlahan mulai mengambil barang-barang di tanah. Meskipun tidak ada yang membantunya, seorang gadis berusia 20-an datang di depan kios dan membantunya mengambil barang-barang. Ye Mo tersenyum dan berpikir gadis ini memiliki hati yang baik. Toko artefak ajaib itu tidak jauh dari hotel Ye Mo. Dia hanya berjalan beberapa menit dan dia sudah sampai. Tempat itu adalah bangunan kecil, tetapi Ye Mo sama sekali tidak merasakan aura apapun dari jauh. Dia tahu itu tidak terlalu bagus dan ragu-ragu apakah dia bisa menjual gioknya. Dan, di seberang toko ini ada bar. Dari sudut pandang bisnis, itu sangat tidak masuk akal.
Tuan, apakah Anda ingin membeli artefak ajaib? Begitu Yemo masuk, seorang gadis berusia 20-an datang dan bertanya. Yemo tersenyum, aku akan melihatnya dulu. Baiklah, silakan santai saja. Gadis itu sangat sopan, tetapi Yemo tahu betapapun sopannya dia, tidak banyak pelanggan yang akan datang jika tidak ada barang asli. Yemo mengamati dan merasa kecewa. Ini lebih buruk daripada yang ada di acara sosial malam itu. Bisa dikatakan tidak ada satupun yang nyata. Dalam situasi ini, mustahil bagi bos untuk membayarnya dengan harga tinggi. Yemo berpikir begitu dan dia tahu dia seharusnya tidak perlu repot-repot. Tepat saat Yemo menoleh dan berjalan keluar toko, dia melihat gadis yang membantu wanita parubaya itu membereskan barang-barang sedang dilecehkan ke dalam bar oleh dua pemuda yang rambutnya dicat seperti hantu. Gadis itu meronta, jadi jelaslah dia dipaksa. Yemo mengerutkan kening, ini adalah masyarakat hukum, jadi bagaimana ini bisa terjadi di siang bolong? Yemo tahu tentang ini, tetapi hari masih belum gelap. Dia punya kesan yang baik terhadap gadis baik hati ini dan bersiap untuk membantunya membuang kedua pemuda itu, namun dia memindai indera spiritualnya dan menghentikan tindakannya. Meskipun gadis itu ditarik oleh kedua pemuda itu dan kepalanya menunduk sambil meronta, Yemo bisa mengamati sudut matanya. Tidak ada rasa takut, marah, dan khawatir. Matanya penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia diculik tapi merasa bersalah. Yemo menggelengkan kepalanya, dia melihatnya dengan jelas dengan indera spiritualnya. Apa ini? Matanya yang tidak normal membuat Yemo ragu, jadi dia tidak pergi untuk menyelamatkannya. Yemo berjalan perlahan menuju pintu bar namun tetap menjaga kesadaran spiritualnya pada gadis itu. Kedua pemuda itu menariknya ke dalam ruangan pribadi dan membanting pintu hingga tertutup. Yemo tidak datang menyelamatkannya. Tang Beiwei merasa lega tetapi kecewa. Pemuda tampan itu memiliki sedikit keberanian. Namun, karena dia tidak terpancing, dia tidak bisa disalahkan. Rip, sebagian besar pakaian atasan Tang Beiwei robek, memperlihatkan potongan besar kulit putih bersalju. Berhenti, apa yang kau lakukan? Berhenti. Mata Tang Beiwei menunjukkan kekhawatiran, bukankah ini hanya sandiwara? Mengapa sekarang menjadi kenyataan? Haha, berhenti, apakah menurutmu seseorang yang aku, Wang Xianxian, sukai bisa melarikan diri? Sebuah pintu kecil terbuka di ruangan itu dan seorang pemuda berjalan keluar. Tang Beiwei dengan marah melepaskan satu tangannya dan berkata, aku punya urusan bisnis dengan Wei Yongqian, dia menyuruhku datang dan bertindak, biarkan aku pergi. Haha, berakting. Wang Xianxian tertawa lagi. Apakah kamu suka berakting? Baiklah, Lang Pi tunjukkan sesuatu, biarkan aku dan cewek ini menonton saat kita berakting. Gadis bermata berair ini, uangku digunakan dengan baik. Pemuda berambut merah yang mencengkeram Tang Beiwei setuju dan melepaskannya. Kemudian, ia mengeluarkan remote dan televisi langsung menayangkan sepasang pria dan wanita telanjang, berteriak dan mengerang. Tepat saat Yemo curiga, dia melihat gadis itu telah merobek sebagian besar pakaiannya dan matanya mulai ketakutan dan khawatir. Itu bukan lagi rasa bersalah seperti sebelumnya, apa ini? Apakah dia salah lihat sebelumnya? Pada saat ini, Tang Beiwei menyadari bahwa dia mungkin telah dijual, dan Yemo tidak mengikutinya. Orang-orang di sini benar-benar nyata. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia melepaskan diri dari seseorang dan bergegas ke pintu. Wang Xianxian dengan cepat datang dan menariknya. Kau mau pergi? Aku sudah membayar, kau belum membayarnya, jangan berpikir untuk lari. Hewan, lepaskan aku, jika kau menarikku lagi, aku akan menelepon polisi. Mengapa dia begitu bodoh? Dia ditipu ke kota yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya untuk menipu orang lain, apakah ini karma? Rip, sepotong pakaiannya lagi robek, dan wajahnya kini penuh keputusasaan. Saudara Wang, nikmatilah dia dulu, kita akan keluar untuk meredakan api juga. Kedua pemuda itu melihat adegan di TV semakin panas dan terbakar oleh nafsu. Sebelum Wang Xianxian bisa bicara, sebuah suara menjawab, karena kamu sudah datang, kamu tidak perlu pergi. Siapa? Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pintu seolah-olah setuju. Seorang pemuda muncul di sana. Tidak seorang pun tahu kapan dia masuk. Tang Beiwei segera menyadari bahwa pemuda adalah orang yang seharusnya ditipunya. Namanya Yemo. Dia tidak menyangka bahwa Yemo akan benar-benar tertipu. Dia mengambil kesempatan untuk bersembunyi di belakang Yemo sambil mengutuk Wei Yongqian berulang kali. Dia juga ditipu oleh Yemo, jadi dia akan mengungkapkan semua rencana jahatnya nanti. Siapa kau? Kau tidak tahu ini wilayahku, dasar berandal, enyahlah, jangan buat aku marah. Wang Xianxian sangat marah karena diganggu saat ia hendak menikmati hidup. Yemo mengangkat kakinya dan menendang Wang Xianxian ke dalam ruangan, lalu menendang dua orang lainnya juga. Ketiganya tidak bisa melawan sama sekali. Yemo menoleh ke Tang Beiwei dan berkata, tunggu aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka di dalam. Kemudian, Yemo masuk dan menutup pintu. Pada saat ini, ketiganya akhirnya menyadari bahwa Yemo adalah pria tangguh. Yemo mengamati ketiganya dan tiba-tiba melemparkan dua bola api yang membakar kedua antek itu menjadi debu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kemudian, Yemo duduk dan menatap Wang Xian dengan dingin. Kau punya waktu 3 detik, jika kau tidak menceritakan kisah lengkapnya, kau akan seperti itu juga. Wang Xianxian melihat kedua anteknya berubah menjadi debu dengan ketakutan. Giginya gemeretak, dan dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dua bola api dan orang-orang mati. Bahkan tidak ada satu pun mayat yang tersisa. Jika kau tidak mau bicara, maka jangan bicara. Kemudian, Yemo memegang bola api lain di tangannya. Wang Xianxian menahan gemetarnya dan berkata, jangan. Kita menipu gadis dari kota lain itu. Awalnya, dia yang menjadi jalang kepalaku. Aku tidak menyangka. Wang Xianxian tidak perlu mengatakan sisanya dan Yemo sudah menebaknya. Gadis itu mungkin ditipu ke sini dari kota lain untuk dijual di sini sebagai pelacur. Dia menggelengkan kepalanya dan mengubah Wang Xianxian menjadi abu dengan mengangkat tangannya.
Ketika Ye Mo keluar dari ruangan, Tang Beiwei sudah kembali tenang, tetapi wajahnya masih pucat. Dia sudah mencabut colokan TV, tetapi pakaiannya masih robek. Meskipun dia menggunakan tangannya, dia tetap tidak bisa menutupinya. Ye Mo mengeluarkan kemejanya dan memberikannya padanya. Pakai itu dan kita bisa bicara di luar. Gadis itu segera mengenakan pakaiannya dan bahkan tidak menyadari dari mana pakaian itu berasal. Dia hanya berkata kepada Ye Mo dengan penuh rasa terima kasih untuk saat itu, aku. Ye Mo melambaikan tangannya. Keluar dulu. Tapi di luar. Meskipun Tang Beiwei tidak tahu apa yang dilakukan Ye Mo pada 3 orang di dalam, masih ada banyak orang di luar. Ye Mo tersenyum. Jangan bicara, tetaplah di sisiku. Kemudian, Ye Mo menggunakan kemampuan tak terlihatnya untuk menutupi dirinya dan Tang Beiwei. Dia keluar dari ruangan dan menutup pintu. Tang Beiwei tidak tahu kalau dia tidak terlihat, tetapi melihat ke arah orang-orang yang lewat. Tidak ada yang menyadari kehadiran mereka dan mereka pun keluar dari bar begitu saja. Kemudian, Ye Mo melepas topeng tembus pandangnya dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Tang Beiwei mencibirkan bibirnya dan berkata, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kau membawaku ke tempat yang jauh? Ye Mo mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Tang Beiwei sebelumnya, jadi dari mana datangnya hal penting ini? Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku masih punya hal yang harus dilakukan, kamu sudah keluar dari bahaya, cepat pergi. Melihat Ye Mo hendak pergi, Tang Beiwei agak khawatir. Ia ingin memberitahu Ye Mo tentang Wei Yongqian yang mencoba menyakitinya, tetapi pada saat ini, teleponnya berdering lagi. Itu kamu. Kata Tang Beiwei penuh kebencian. Suara Wei Yongqian terdengar datar, ibumu sedang melakukan pemeriksaan prabedah. Aku yakin kau harus mengerti. Aku tidak memberitahu Wang Xianxian tentang ini, karena dia hanya antek, mustahil baginya untuk bertindak. Jadi, ini harus nyata. Ditambah lagi, jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Mo, dia akan merusak rencana kita, tetapi kami tidak akan membiarkan Wang Xianxian melakukan apapun padamu. Jika Ye Mo tidak masuk melewati waktu tertentu, orang-orang kami akan masuk, jadi jangan salahkan aku. Wei Yongqian tampaknya tahu Tang Beiwei akan menyerah dan suaranya selalu begitu tenang. Wei Yongqian, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mencari uang untuk ibuku sendiri, dasar binatang. Tang Beiwei hendak menutup telepon. Wei Yongqian tercengang, dia tidak menyangka Tang Beiwei akan menyerah begitu saja saat mereka hampir berhasil. Dia segera berkata, dokter sudah memeriksa dan mengatakan jika ibumu tidak dioperasi sekarang, dia tidak akan bertahan hidup bahkan seminggu. Ibumu sudah dekat, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberikan ponselnya dan membiarkannya bicara. Lagi pula, apa kau pikir kau bisa mengumpulkan 300.000 untuk operasi dalam seminggu? Berhentilah bermimpi, kau sudah berhasil setengahnya sekarang, kau hanya perlu membawanya ke tempat itu pada tanggal 27, dan ibumu akan terselamatkan. Pikirkanlah. Jika kau menyesal, ibumu akan segera meninggalkan meja operasi. Tang Beiwei meletakkan teleponnya tanpa daya dan menatap Ye Mo yang tidak jauh darinya. Dia sama sekali tidak bisa tenang. Jika dia menyesal, dia akan menyerahkan nyawa ibunya. Hanya memikirkan tubuh ibunya yang kurus kering seperti tongkat saja sudah membuatnya sakit. Ibunya seperti itu karena dia. Bagaimana mungkin dia membunuh harapan terakhir ibunya untuk bertahan hidup? Ye Mo menatap Tang Beiwei. Gadis ini aneh. Dia menyelamatkannya, tetapi dia tidak pergi dan tetap tinggal di sini dengan bimbang. Tang Beiwei ragu-ragu untuk waktu yang lama. Cintanya kepada ibunya berada di atas angin. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Mo. Jika memungkinkan, dia akan memberikan kesempatan pertamanya kepadanya untuk membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan hidupnya. Ditambah lagi, dia yakin Ye Mo tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia membawa Ye Mo ke sana. Dia tidak percaya Wei Yongqian berani membunuh. Tang Beiwei mengejar Ye Mo dan berkata dengan cemas, kakak, terima kasih telah menyelamatkanku, tapi aku masih sedikit takut, dan aku tidak punya uang, bahkan uang untuk membeli tiket. Ye Mo mengamati Tang Beiwei, dia tidak terlihat kaya raya dan ponselnya juga sangat jadul. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Aku juga tidak punya uang, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya uang. Dia lupa menggeledah saku mereka sebelumnya. Tang Beiwei melihat pakaian Ye Mo, tidak buruk. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Namun karena dia sudah memutuskan, dia tidak bisa kembali lagi. Dia segera berkata, kakak, aku harus pergi ke rumah nenekku. Selama aku pergi ke rumahnya, aku akan punya uang untuk kembali. Ye Mo menatap Tang Beiwei. Dia selalu merasa bahwa gadis ini bertingkah aneh. Dia telah lolos dari kematian, tetapi mengapa dia terus menempel padanya, ditambah lagi dia memiliki mata yang aneh sebelumnya. Melihat Ye Mo tidak berbicara, wajah pucat Tang Beiwei sedikit memerah, dia segera berkata, kakak, maaf, aku benar-benar tidak mengenal siapapun di sini. Kamu menyelamatkanku, aku harus segera pergi, tapi aku. Kemudian, mata Tang Beiwei memerah, dia benar-benar ingin menangis. Seseorang telah menyelamatkannya, tetapi dia mencoba menipunya. Meskipun dia tidak ingin menyakiti Ye Mo, dia juga tidak bisa menghadapi ibunya yang tidak berdaya. Dia merasa itu sangat sulit. Jika dia sendirian, dia tidak akan mengikuti Ye Mo tanpa malu-malu. Berhenti. Ye Mo melihat Tang Beiwei hendak menangis dan segera menyuruhnya berhenti. Dia paling takut dengan air mata wanita. Setelah beberapa saat, dia berkata, siapa namamu? Di mana nenekmu? Tang Beiwei menyeka matanya sebelum berkata tanpa daya, namaku Tang Beiwei, nenekku ada di Gunung Wuliang. Kakak, aku belum tahu namamu. Gunung Wuliang. Ye Mo mengulangi dan bertanya, saya Ye Mo, apakah nenekmu berbisnis di tempat wisata di Gunung Wuliang? Tang Beiwei menggelengkan kepalanya. Tidak, saudara Ye, tempat tinggalnya agak jauh. Ye Mo tidak bertanya dan berkata, aku juga tidak punya uang akhir-akhir ini, jadi ikutlah denganku dulu. Aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan uang dan memberikannya kepadamu. Aku tidak punya waktu untuk pergi mencari nenekmu bersamamu.
Aku sangat sibuk, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Ye Mo baik hati dan memiliki kesan yang baik terhadap Tang Beiwei yang sangat lembut dan tampan ini, tetapi dia benar-benar tidak bisa meluangkan waktu untuk pergi bersamanya mencari neneknya. Ye Mo membawa Tang Beiwei ke sebuah hotel dan berjalan ke bagian penerima tamu dan berkata, bisakah Anda memberi saya kamar lain? Saya akan memberikan Anda uang jaminannya besok. Gadis itu menatap Ye Mo lalu menatap Tang Beiwei di belakangnya. Dia berbicara seolah-olah dia belum pernah melihat Ye Mo sebelumnya. Maaf, Tuan, Anda harus membayar jika ingin memesan kamar lain. Ye Mo tidak menyangka sambutannya akan begitu pelit, dia sudah tinggal di sini selama 4 hari. Tepat saat Ye Mo ingin berbicara, dia ditarik oleh Tang Beiwei, Kakak Ye, aku akan berbagi kamar denganmu malam ini, jangan menghabiskan lebih banyak uang. Ye Mo juga berpikir demikian. Dia akan membuat rune di malam hari, jadi dia tidak akan tidur. Dia bisa meninggalkan tempat tidur untuk Tang Beiwei. Sekarang setelah Tang Beiwei mengatakan ini, dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan resepsionis dan mengangguk. Kalau begitu, ayo naik dulu. Tang Beiwei mengikuti ke kamar Ye Mo dan melihat kamar itu adalah kamar tidur tunggal. Entah mengapa dia merasa sedih. Meskipun dia sangat berterima kasih kepada Ye Mo dan telah memutuskan untuk memberikannya kesempatan pertama untuk menebus kesalahannya karena menipunya saat menyelamatkannya, tetapi ketika dia benar-benar akan menghadapinya, dia tidak dapat menerimanya. Namun karena Ye Mo bisa membawanya ke ruangan ini, itu berarti dia juga punya pikiran itu. Jika tidak, mengapa dia membawa seorang gadis ke dalam satu ruangan? Ketika Tang Beiwei sedang mandi, Ye Mo sedang menata bahan-bahannya. Masih ada 20 set. Ye Mo mengeluarkan ponselnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia masih belum bisa memutuskan apakah akan menelepon Su Jingwen. Dia menghela napas dan berpikir sebaiknya menunggu sampai besok. Masih ada 20 set lagi, dan itu sudah cukup untuk malam ini. Setelah beberapa saat, Ye Mo meletakkan teleponnya dan menatap Tang Beiwei yang telah selesai mandi. Dia menggunakan handuk untuk membungkus tubuhnya, tetapi kakinya yang putih dan panjang masih terlihat. Dia memiliki tubuh yang sangat ramping, yang memberikan kesan memikat yang menakjubkan. Namun, Ye Mo sama sekali tidak punya perasaan. Seolah-olah Tang Beiwei tidak semenarik Jingxi. Dia menatap Tang Beiwei dengan rasa ingin tahu dan berkata, kamu sudah selesai mandi, lalu tidur di tempat tidur. Ye Mo mengira dia akan berterima kasih terlebih dahulu, tetapi dia hanya setuju dan pergi ke tempat tidur. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak akan bersikap sopan. Tang Beiwei tidur di tempat tidur dengan jantung berdebar-debar. Dia tidak tahu kapan Ye Mo akan datang. Dia merasa gemetar. Dia ingin Ye Mo datang lebih awal, dan setelah itu, dia akan merasa tidak terlalu bersalah. Hati Tang Beiwei gelisah dan berkonflik, ditambah lagi, dia cukup stres akhir-akhir ini, jadi dia tertidur tanpa disadari. Melihat Tang Beiwei tertidur, Ye Mo mulai membuat rune lagi. Meskipun dia berusaha berhati-hati dan tidak membuang-buang bahan. Semalam telah berlalu dan dia hanya membuat 7 dari 20 set bahan. Tingkat keberhasilannya masih kurang dari sepertiga. Dia beristirahat cukup lama sebelum mendesah. Dia mengemasi barang-barangnya dan mandi. Hari sudah hampir fajar, dan dia tahu dia harus meminjam uang. Jika tidak, mustahil untuk mengalahkan Jingxi dengan 30 rune yang dia buat. Ditambah lagi, mungkin ada lebih dari satu rune dengan kekuatan seperti Jingxi. Tang Beiwei tidur dengan sangat nyaman. Dia membuka matanya tetapi tidak melihat siapapun di sampingnya. Ye Mo tidak tidur di tempat tidur tadi malam. Dia duduk tanpa sadar dan menyadari pakaiannya baik-baik saja, tidak tersentuh. Selimutnya meluncur turun dan dia segera menariknya. Ye Mo melihat Tang Beiwei duduk. Dia menghampiri dan berkata, aku harus keluar sebentar, jangan berlarian setelah bangun. Tunggu sampai aku mendapat uang. Ye Mo tahu bahwa dia telah membunuh 3 orang tadi malam. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi tadi malam, tetapi jika mereka tidak muncul begitu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Kau tidak tidur di tempat tidur tadi malam? Tanya Tang Beiwei heran. Kata-kata Ye Mo membuatnya merasa hangat dan lebih bersalah. Tidak, aku sedang melakukan sesuatu tadi malam, kata Ye Mo dengan santai. Hah? Tang Beiwei khawatir. Ye Mo tidak membawanya tadi malam. Hari akan segera terang, apa yang harus dia lakukan? Hari ini sudah tanggal 25. Kakak Ye, bisakah kau ikut aku sebentar? Aku. Tang Beiwei mengucapkan kata-kata memalukan itu untuk pertama kalinya. Ia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ye Mo menatap aneh ke arah Tang Beiwei dan berpikir apakah dia terlihat salah. Apalagi yang bisa dilakukan seorang gadis untuk meminta seorang pria tidur dengannya. Melihat Ye Mo menggelengkan kepalanya, Tang Beiwei khawatir dan menarik tangannya. Maaf, saudara Ye, ini pertama kalinya aku ingin memberikannya kepadamu. Setelah mengatakan ini, keringat bercucuran di sekujur tubuhnya, dan wajahnya memerah tak terlukiskan. Dia tidak pernah menyangka akan mengatakan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Namun, dia tidak punya pengalaman dalam merayu pria dan hanya bisa mengungkapkannya dengan lugas. Ye Mo meraih pergelangan tangannya. Tang Beiwei merasa lega. Dia akhirnya akan mengambilnya. Dia tidak tahu apakah dia kecewa atau senang. Ada berbagai macam perasaan, tetapi dia tidak berani menatap Ye Mo. Ye Mo memperhatikan gelang di pergelangan tangan Tang Beiwei. Gelang itu sama persis dengan yang diberikan adiknya. Apa ini? Tangan Tang Beiwei digenggam oleh Ye Mo, tetapi dia tidak melihatnya melakukan apapun untuk waktu yang lama. Sikap kasarnya mereda, dan dia mendongak dengan aneh ke arah Ye Mo. Kakak Ye. Tang Beiwei memanggil dengan suara pelan. Kesannya terhadap Ye Mo semakin membaik. Jika dia orang biasa, dia mungkin sudah melakukan sesuatu. Dia adalah gadis tercantik di sekolahnya, tapi Ye Mo tetap tidak melakukan apa-apa. Ye Mo menghela napas. Tang Beiwei, bisakah kau memberitahuku dari mana kau mendapatkan gelang itu? Hah? Dia sekarang tahu bahwa Ye Mo mencengkeram pergelangan tangannya karena dia sedang melihat gelangnya. Ini adalah benda yang ditinggalkan oleh ibunya untuk mengenali saudaranya, apakah dia menyukainya?
Jika dia menyukainya, dia akan memberikannya kepadanya. Memikirkan hal ini, Tang Beiwei melepaskannya dan memberikannya kepada Ye Mo. Ibuku memberikan ini kepadaku belum lama ini, Kakak Ye, kamu menyelamatkanku, kamu tidak menginginkanku, tetapi jika kamu menyukai gelang ini, maka ambillah. Ye Mo mengambil gelang itu dan melihatnya dengan saksama. Gelang itu memang sama dengan gelangnya. Batu giok dan cetakannya sama, tidak ada perbedaan. Dia memberikan gelang itu kepada Tang Beiwei dan tersenyum. Tidurlah sebentar lagi, aku tidak mencoba mengambil gelangmu, hanya ingin melihat-lihat. Tang Beiwei mengambil gelang itu dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Mo. Apakah dia benar-benar tidak punya niatan padanya? Apakah dia tidak cukup cantik untuknya? Jika ada yang bisa dibanggakan Tang Beiwei, itu adalah penampilannya. Dia tidak pernah berpikir dia terlihat lebih buruk dari orang lain. Ye Mo mengangkat telepon dan hendak menelepon Ye Ling tentang gelang itu, tetapi ia menyadari bahwa baterai teleponnya habis, jadi ia menyimpannya untuk diisi daya. Kemudian, ia berjalan ke samping tempat tidur Tang Beiwei dan berkata, bisakah kau meminjamkan teleponmu padaku? Hah? Tang Beiwei melihat Ye Mo berjalan mendekat dan jantungnya mulai berdebar lagi. Namun, dia tidak menyangka Ye Mo hanya meminjam ponselnya karena dia segera berkata, oke, ini. Kemudian, dia memberikan ponsel di samping bantalnya kepada Ye Mo. Ye Mo teringat nomor Ye Ling dan langsung menghubunginya. Namun, informasi yang muncul membuat Ye Mo terdiam. Setelah menghubunginya, muncul kata-kata pacar Ye Mo. Tang Beiwei kenal Ye Ling. Tidak, karena dia menulis pacar Ye Mo, itu berarti dia pernah mendengarnya, tetapi dia menanyakan namanya sebelumnya. Gadis ini sedang berakting, Ye Mo menatap Tang Beiwei dengan dingin dan menutup telepon untuk saat ini. Tang Beiwei menatap Ye Mo sambil berpikir. Namun sekarang, Ye Mo tiba-tiba menatapnya dan tatapannya sangat dingin. Tanpa sadar dia menggigil. Tatapan mata Ye Mo terlalu dingin. Dari kemarin hingga sekarang, dia belum pernah melihat tatapan mata Ye Mo yang sedingin itu. Ye Mo berjalan ke tempat tidur Tang Beiwei dan menarik selimutnya, memperlihatkan tubuhnya yang indah yang hanya mengenakan lingerie. Namun, Ye Mo berpura-pura tidak melihatnya, dia meraihnya dan berjalan ke jendela dan berkata dengan dingin, ini lantai 6, jika kamu berbohong sedikit saja, aku akan langsung menjatuhkanmu. Katakan padaku, mengapa kamu sengaja mencariku, ada apa? Tang Beiwei masih belum tersadar dari keterkejutannya, tetapi ketika Ye Mo bertanya padanya, dia menyadarinya. Dia melihat dirinya hanya mengenakan pakaian dalam, tetapi digendong oleh tangan Ye Mo. Dia sangat malu. Matanya memerah dan air mata mengalir keluar sekali lagi. Ye Mo tampaknya tidak melihatnya dan berkata dengan dingin sekali lagi, kamu punya waktu 1 menit, jika kamu tidak berbicara, maka jangan salahkan aku. Jatuhkan aku. Tang Beiwei tiba-tiba merasa diperlakukan tidak adil. Daripada hidup seperti ini, lebih baik dia mati saja. Ketika ibunya meninggal, dia bisa tinggal bersama ibunya. Mengapa harus hidup di dunia dan diperlakukan tidak adil? Ye Mo menatap Tang Beiwei dengan heran. Dia bahkan tidak takut mati, apakah ada rencana yang lebih kejam? Ye Ling adalah saudara perempuannya, dan itulah intinya. Mereka berani menyentuhnya, maka jangan salahkan dia. Apapun yang terjadi, dia harus menyelidiki ini dengan jelas. Dia melemparkan Tang Beiwei ke tempat tidur sekali lagi dan berkata dengan dingin, katakan padaku semuanya, apa yang kau inginkan dariku dan siapa yang mengirimmu. Tang Beiwei mencibirkan bibirnya dan duduk di tanah. Dia tidak peduli dengan penampilannya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membenci Ye Mo. Kesan awalnya yang baik tentang Ye Mo langsung hilang. Orang ini sangat biadab, tidak peduli bahwa dia seorang gadis sama sekali dan hanya menggendongnya di leher. Tidak heran seseorang menargetkannya, pantas saja dia diperlakukan seperti itu. Ye Mo mencibir. Satu-satunya alasan dia tidak menggunakan interogasi yang kuat adalah karena dia punya gelang. Aku tidak tahu mengapa kau menyimpan nomor telepon kakakku atau mengapa kau sengaja mendekatiku. Yang ku tahu, aku tidak akan membiarkan orang itu hidup, tidak peduli siapapun yang mencoba menyentuh kakakku. Aku akui kemampuan aktingmu cukup bagus, kau bahkan menipuku. Aku memberimu waktu 1 menit lagi, jika kau tidak berbicara, maka jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Suara Ye Mo semakin dingin. Tang Beiwei mendongak dengan heran. Siapa yang kau bilang adikmu? Kapan aku mengenal adikmu? Tepat saat Ye Mo ingin marah, dia melihat Tang Beiwei tampaknya tidak berbohong, jadi dia mencibir dan berkata, orang yang disimpan sebagai pacar Ye Mo di ponselmu adalah saudara perempuanku. Kamu tidak hanya mencatat nomor saudara perempuanku, tetapi kamu juga mencoba mendekatiku, apa yang kamu inginkan? Tang Beiwei terkejut. Dia secara tidak sadar ingin berdiri tetapi segera menyadari situasinya dan dengan cepat menutupi dirinya dengan selimut. Dia mengerutkan kening dan tidak berbicara. Ye Mo menatap tajam ke arah Tang Beiwei. Jika dia mencoba melakukan trik apapun, dia akan mulai menggunakan interogasi yang kuat. Tang Beiwei tidak tahu mengapa Wei Yongqian mengatakan bahwa adik perempuan Ye Mo adalah pacarnya. Namun, apapun yang terjadi, Tang Beiwei tahu bahwa Wei Yongqian sedang menipunya. Sejak hari ini hingga sekarang, dia telah berbohong kepadanya sepanjang waktu. Tang Beiwei telah memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ketika dia mendongak, dia melihat Ye Mo menatapnya dengan tajam. Tang Beiwei tanpa sadar menutupi dadanya. Ye Mo mencibir. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak tertarik padamu, tidak perlu terus berakting. Wajah Tang Beiwei semakin pucat, tetapi tidak menegur kata-kata Ye Mo. Dia mengusap matanya dan berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang bernama Wei Yongqian menemuiku dan berkata kau telah merebut pacar seseorang, dan orang itu ingin memberimu pelajaran. Jadi mereka menyuruhku untuk mendekatimu, meskipun aku tidak bisa menjadi pacarmu, aku harus mendekatimu dan yang terbaik. Tidurlah denganku, oke. Kau tidak perlu gagap, aku tidak melihatmu bersikap malu sebelumnya. Ye Mo mencibir. Tang Beiwei menggigit bibirnya hingga darah keluar, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia melanjutkan, ya, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat dan orang itu akan membawa pacarmu ke sana juga.
Pacarmu akan meneleponku, dan aku akan memberitahunya tempatnya. Lalu, dia akan melihatku berhubungan intim denganmu, dan dengan begitu, pacarmu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya dan kemudian, aku akan berhubungan intim dengan pria lain di depanmu untuk membuatmu. Ambil nyawaku, kan? Suara Yemo benar-benar dingin, membuat Tang Beiwei menggigil. Tang Beiwei segera menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka bilang mereka akan memukulmu dan melukaimu. Mereka ingin membuatmu merasa putus asa, membuat pacarmu merasa putus asa padamu. Tang Beiwei berbicara sampai sekarang dan bahkan tidak mempercayainya sendiri, apakah orang-orang ini benar-benar akan melakukan itu. Wei Yongqian telah berbohong kepadanya beberapa kali, dapatkah kata-katanya dipercaya? Huff. Yemo yakin bahwa orang-orang ini tidak hanya menginginkan nyawanya, tetapi juga nyawa Ye Ling. Mungkin mereka akan memperkosanya di depannya untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Yemo mencibir. Aku ingin tahu berapa harga jual pertamamu. Oh, benar, mungkin ini bukan pertama kalinya, siapa yang tahu berapa kali kamu telah dijual. Karena nyawa Ye Ling dipertaruhkan, ini adalah pertama kalinya Yemo berbicara begitu kasar kepada seorang gadis. Tang Beiwei membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, tetapi dia menggigit giginya karena tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah menipunya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menjalani kehidupan yang keras. Siapapun bisa menginjak-injak harga diri dan hidupnya. Dia tidak punya orang tua. Meskipun dia juga menipunya, dia mengambil barang paling berharga yang dimilikinya sebagai kompensasinya, apakah ini tidak cukup? Yemo melihat Tang Beiwei memuntahkan darah karena sangat marah padanya dan tidak mau repot-repot melihatnya. Meskipun dia menyedihkan, dia lebih menjijikan. Yemo mengangkat telepon dan menelepon Ye Ling. Kakak, kenapa kamu menelepon? Aku tidak bisa menghubungimu. Suara Ye Ling yang tajam terdengar, membuat Yemo merasa lega. Mam, aku akan segera kembali. Apakah ada yang memanggilmu untuk keluar akhir-akhir ini? Yemo langsung bertanya. Suara Ye Ling cepat terdengar, tidak, ada apa? Baiklah, dengarkan, jika aku ingin mencarimu, aku akan meneleponmu sendiri. Jika ada orang lain yang meneleponmu, jangan percaya, mengerti? Dan, teleponku tidak akan ditutup akhir-akhir ini, segera hubungi aku jika terjadi sesuatu, Yemo memperingatkan. Ye Ling tahu bahwa dia tidak mengetahui banyak hal tentang Yemo dan bertanya dengan cemas, saya mengerti, apakah Anda baik-baik saja, saudara? Aku baik-baik saja. Aku ingin bertanya satu hal padamu. Bisakah kamu memberitahuku lebih spesifik tentang gelang yang kamu berikan padaku terakhir kali? Ye Ling tidak tahu mengapa Yemo tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia ragu sejenak sebelum berkata, kakak kedua memberikan ini kepadamu dan mengatakan bahwa ibumu meninggalkannya. Aku tidak tahu secara spesifik. Yemo menutup telepon dengan kecewa. Dia sudah menduga jawaban ini, tetapi dia tetap kecewa. Sejujurnya, dia berasal dari dunia yang berbeda, jadi dia tidak terlalu peduli dengan gelang itu. Namun hari ini, dia melihat gelang yang sama dan itu mengingatkannya lagi. Yemo berjalan di depan Tang Beiwei dan melihat darah yang diludahkannya serta wajahnya yang pucat. Tiba-tiba dia berpikir apakah dia terlalu kasar. Gambarkan tempat yang Wei Yongqian suruh kau bawa aku. Kemudian, Yemo memberikan pena dan kertas pada Tang Beiwei. Tang Beiwei seperti boneka dan tidak bergerak sama sekali. Yemo mencibir. Aku tahu meskipun kau tidak mengatakannya, apakah itu di tempat yang jauh. Menipu adikku dan aku di sana lalu membunuh kami. Kau sangat pintar, apakah kau pikir orang-orang ini akan membiarkanmu pergi setelah membunuh kami? Kau terlalu naif. Aku tidak tahu apa yang mereka janjikan padamu, tetapi aku dapat dengan yakin mengatakan padamu, berhentilah bermimpi. Mata Tang Beiwei yang sudah mati tampak bergerak sedikit. Tanpa sadar dia mendongak dan berkata kepada Yemo dengan kaku, aku tidak pernah ingin membunuhmu atau menyakiti adikmu. Orang-orang itu hanya ingin membalas dendam padamu, membunuh. Tang Beiwei mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang masyarakat sudah legal, bisakah mereka membunuh dengan mudah? Yemo berpikir, siapa yang ingin menipunya di sana? Keluarga Song atau orang lain? Keluarga Song punya nyali. Yemo mencibir, jika seseorang tidak membunuh ular itu, dia akan dilukai olehnya. Terlepas dari apakah itu keluarga Song, dia harus pergi ke Beijing dan mengakhiri ini. Dia tidak takut pada mereka, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dia sayangi? Tetapi mengapa orang-orang ini memilih Tang Beiwei? Dia memperhatikan wajahnya dengan saksama. Meskipun wajahnya mati rasa dan bengkak, dia melihat bahwa dia adalah seorang gadis yang secantik Su Jingwen. Hanya saja dia tidak memakai riasan apapun. Dia bahkan tidak menggambar alisnya, tetapi ada kesan kecantikan alami. Yemo mengalihkan pandangannya, mengira orang-orang ini benar-benar jahat. Dia tidak tahu di mana mereka menemukannya, tetapi karena Ye Ling baik-baik saja dan dia menyadari rencana ini, kemarahannya terhadap Tang Beiwei berangsur-angsur hilang. Dia berdiri dan menatap Tang Beiwei dan berkata, percaya atau tidak, orang-orang ini menipuku di sana untuk membunuhku, jadi kau berutang padaku. Jika kau masih punya hati nurani, katakan saja padaku. Apa yang mereka janjikan padamu? Dan dari mana gelangmu berasal? Tang Beiwei yakin dari nada bicara Yemo bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Orang-orang itu benar-benar ingin membunuhnya. Meskipun Yemo begitu kejam dengan kata-katanya tadi, Tang Beiwei merasa Yemo lebih dapat dipercaya daripada Wei Yongqian. Mungkin karena Yemo terlalu peduli pada adiknya. Kapan dia bisa punya saudara laki-laki yang peduli padanya seperti itu? Adiknya benar-benar beruntung memiliki saudara laki-laki yang begitu peduli padanya. Kemudian, Tang Beiwei memikirkan dirinya sendiri. Dia adalah anak yang liar. Selain ibunya yang tinggal bersamanya, tidak ada orang lain yang peduli padanya. Semua orang yang mencoba mendekatinya punya berbagai macam motif. Mereka bernafsu pada kecantikannya atau punya rencana jahat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tangis.
Walau ia sudah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh meneteskan air mata di hadapan orang jahat ini meskipun ia meninggal, namun ia tidak dapat menahan rasa sedihnya yang tak tertahankan. Ye Mo tidak memaksanya lagi. Dia hanya berdiri di sana dengan dingin, menunggunya menjawab. Meskipun dia tahu Tang Beiwei pasti telah ditipu, dia sama sekali tidak bersimpati padanya. Karena ibuku perlu dioperasi, tapi aku tidak mampu membayarnya, jadi. Tang Beiwei tidak melanjutkan. Ye Mo mengerti dan menyesal menggunakan kata-kata kejam itu untuk menyerangnya saat itu. Dia harus memaafkan seorang gadis yang menjual dirinya demi ibunya, apapun alasannya. Tatapan mata Ye Mo mengendur dan suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. Bicara soal gelang itu, kata-kataku tadi terlalu serius, maaf. Namun, kamu sudah sangat tua, bagaimana kamu bisa ditipu dengan mudah? Melihat betapa kamu sangat ingin menyelamatkan ibumu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tang Beiwei mendongak menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tampak heran dengan temperamen Ye Mo yang tenang. Sejak dia tahu dia ditipu olehnya, nada suaranya semakin dingin. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara padanya dengan nada seperti itu. Dia merasa dirugikan dan ingin menangis, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia merasa dirugikan, dia tidak boleh menangis di depan orang asing lagi. Melihat Tang Beiwei semakin menangis, Ye Mo mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu. Meskipun dia benar-benar ingin pergi sekarang, Tang Beiwei masih belum memberitahunya tentang gelang itu, dan dia tidak ingin pergi begitu saja. Setelah beberapa lama, Tang Beiwei menenangkan dirinya dan berkata, gelang itu diberikan kepadaku oleh ibuku saat ia benar-benar sakit. Ia berkata bahwa aku bukan anak kandungnya, tetapi diambil dari sebuah kuil 20 tahun yang lalu. Gelang itu tertinggal sebelumnya, dan ibuku berkata bahwa aku adalah salah satu dari dua anak yang ditinggalkan di sana. Selain ibuku, ada pasangan lain yang juga membawa seorang anak. Kami menggunakan gelang-gelang ini untuk saling mengenali, jadi. Ye Mo tiba-tiba terkejut. Jika apa yang dikatakan Tang Beiwei itu nyata, bukankah anak yang satunya adalah dia? Apakah dia benar-benar diambil dari kuil? Dia memikirkan tentang tes DNA di keluarga Ye, itu benar-benar nyata. Wajahnya tiba-tiba memucat. Itu berarti Tang Beiwei adalah saudara perempuannya yang sebenarnya, tetapi Ye Ling bukan. Namun, dia malah membuatnya memuntahkan darah. Meskipun jiwanya bukan Ye Mo yang asli, dia tidak bisa menghindari darah yang mengalir padanya. Tang Beiwei tidak menatap Ye Mo dan berkata, Ye Mo, meskipun aku ingin menyakitimu, aku tidak punya kesempatan. Karena kamu tidak menginginkanku, jika kamu menyukai gelang ini, ambil saja. Anggap saja ini sebagai kompensasiku. Bagiku, aku tidak punya saudara selain ibuku. Setelah ibu pergi, aku tidak perlu menyimpan gelang ini. Suaranya semakin pelan hingga hampir tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, Ye Mo menyesali apa yang telah dia lakukan dan katakan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah menyesali apapun. Kali ini, dia benar-benar menyesal. Karena Ye Ling terlibat, dia menjadi sangat marah dan kata-katanya menjadi kasar. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin Tang Beiwei adalah saudara perempuannya, Ye Mo sekarang sangat menyesali kekasarannya. Tang Beiwei menunduk dengan sedih, tetapi sama sekali tidak menyadari gerakan Ye Mo. Tanpa sadar, dia mendongak ke arah Ye Mo. Wajah Ye Mo sangat pucat, mungkin sepucat dirinya. Ye. Tang Beiwei melupakan situasinya dan melupakan betapa kasarnya pria di depannya padanya. Ye Mo menghela napas panjang dan menatap Tang Beiwei cukup lama. Tang Beiwei tidak tahan melihat tatapan Ye Mo dan menunduk lagi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Mo padanya. Dia tidak peduli lagi. Ye Mo duduk, membantu mengenakan jaket pada Tang Beiwei, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya untuk membawanya berbaring di atasnya. Tang Beiwei terkejut, apa yang terjadi pada Ye Mo? Dia tampaknya tidak baik-baik saja. Maaf, Beiwei, kata-kataku terlalu kasar, aku minta maaf padamu. Ye Mo mengira Tang Beiwei menjalani kehidupan yang cukup keras dan merasa semakin tidak nyaman. Tatapannya berangsur-angsur menjadi kejam. Tidak peduli siapa yang menipu Tang Beiwei dan menyakitinya seperti ini, dia akan menyebarkan debu tulang mereka kemana-mana. Kemudian, Ye Mo tiba-tiba menggigil, apakah orang itu tahu bahwa mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan? Jika memang begitu, orang ini terlalu kejam dan menakutkan. Untungnya, Ye Mo memiliki prinsipnya sendiri, dan Luo Ying serta Ning Qingsui ada di dalam hatinya. Jika tidak, Ye Mo tidak berani memikirkan konsekuensinya. Tatapan mata Ye Mo semakin dingin, sungguh jahat. Jika memang seperti ini, dia tidak akan bisa tidur kecuali orang ini mati. Ada binatang seperti itu di dunia. Tang Beiwei merasa terkejut saat Ye Mo meminta maaf untuk kedua kalinya, jika yang pertama hanya basa-basi, kali ini, Tang Beiwei benar-benar merasakan permintaan maaf Ye Mo. Dan, dia pun berubah memanggilnya Beiwei. Dia berbaring di pelukan Ye Mo dan merasa tidak ingin bergerak. Kalau saja ada yang melindunginya seperti ini sepanjang waktu, dia tidak perlu diganggu di mana-mana. Tepat saat Tang Beiwei sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan tubuh Ye Mo menjadi dingin. Ada niat membunuh dari tulang-tulangnya. Hal ini membuatnya menggigil dan tiba-tiba meninggalkan Ye Mo. Melihat Tang Beiwei menatapnya dengan ketakutan, Ye Mo tahu dia telah menumpahkan niat membunuhnya. Dia mengambilnya kembali dan mengambil pil medis dan memberikannya padanya, Beiwei, makan ini dulu, aku akan membantumu memperkuat tubuhmu. Tang Beiwei menatap pil itu dengan heran dan berpikir sejenak, tetapi tetap memakannya. Dia tidak bertanya mengapa. Jika Ye Mo akan melakukan sesuatu padanya, dia akan mengakui nasibnya. Kemudian, Ye Mo mencabut jarum untuk membuka semua meridian yang tersumbat karena kesedihannya yang amat dalam. Kemudian, ia membantunya memperkuat tubuhnya dengan energi spiritual. 2 jam kemudian, ia mencabut jarum-jarum itu dengan keringat di dahinya. Tang Beiwei juga menyadari bahwa tubuhnya tampak penuh kekuatan. Dia bersemangat dan perasaan tertekan di hatinya hilang. Dia bahkan merasa sangat ringan dan nyaman. Dia melihat banyak kotoran telah keluar dari pori-porinya dan sepertinya menyadari sesuatu. Kemudian, dia melihat Ye Mo yang duduk di tempat tidur dengan keringat dan wajahnya pucat.
Meskipun dia tidak tahu apa yang Ye Mo lakukan padanya, dia tahu bahwa Ye Mo menggunakan banyak kekuatan untuk membantunya meningkatkan tubuhnya. Ye Mo membuka matanya dan berkata kepada Tang Beiwei, pergilah mandi dulu, aku akan bicara denganmu nanti. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia segera pergi mandi. Ye Mo menghabiskan banyak energi kali ini. Ye Mo belum pernah membantu siapapun melakukan ini sebelumnya, bahkan untuk Ning Qingsui. Dia melakukannya kali ini untuk Tang Beiwei karena dia merasa berutang padanya. Ye Mo melihat uang yang tersisa di dalam cincin itu, hanya sekitar puluhan dolar. Sepertinya dia tidak bisa menghindari meminjam uang. Dia tidak meminta dari Ye Ling karena dia tahu Ye Ling juga tidak punya uang sekarang. Tang Beiwei mandi selama hampir 1 jam. Ketika keluar, dia sudah berganti pakaian tetapi bajunya masih milik Ye Mo. Setelah mandi, dia tampak telah mengalami perubahan total. Karena Ye Mo membersihkan tubuh dan meridiannya, dia memiliki temperamen mulia yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia juga sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang Ye Mo lakukan untuknya, tetapi itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dan Ye Mo juga tidak tampak seperti orang biasa. Ye Mo menatap Tang Beiwei dan merasa puas. Selain kesedihan yang tak bisa dihapuskan, dia benar-benar berbeda. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tang Beiwei sudah kembali tenang. Ia memendam kesedihan dalam hatinya. Ia telah memutuskan untuk segera kembali ke Tandu. Jika ibunya benar-benar tidak dapat disembuhkan, ia akan membawa ibunya pergi dan tinggal bersamanya. Ia telah melakukan yang terbaik. Daripada diganggu di mana-mana, ia mungkin juga kembali bersama ibunya. Ye Mo mengeluarkan sebuah gelang dan berkata, aku rasa kita adalah saudara kandung karena aku juga punya gelang ini. Tang Beiwei tiba-tiba mulai gemetar. Dia tiba-tiba melompat dan mengambil gelang itu dari tangan Ye Mo dan membandingkannya dengan miliknya. Itu sepasang. Wajahnya yang merah menjadi pucat sekali lagi. Tangannya gemetar, bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka kerabat yang seharusnya dia temukan adalah orang yang menyiksanya. Sebelum dia tahu siapa Ye Mo, dia bisa menahannya, tetapi sekarang setelah dia tahu Ye Mo mungkin adalah saudaranya, dia hampir pingsan. Ia menginginkan seorang kakak yang menyayanginya dan memanjakannya, namun ia tidak dapat menerima kenyataan ketika kenyataan ada di hadapannya. Wajah Tang Beiwei semakin pucat. Dia tiba-tiba mengambil gelang itu dan membantingnya ke arah Ye Mo, lalu berlari keluar pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada rasa putus asa yang terpancar di mata Ye Mo. Dari sudut pandang jiwa, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Tang Beiwei, tetapi hubungan darah ini tidak dapat diputus. Ye Mo mengejarnya. Dia tahu bahwa Tang Beiwei pasti merasa sangat buruk sekarang, tetapi dia tidak mencoba menariknya ke sini. Mungkin setelah beberapa saat, dia akan merasa lebih baik. Pikiran Tang Beiwei kacau. Ye Mo sebenarnya adalah saudaranya. Dia lebih suka tidak pernah menemukan saudaranya daripada menjadikan Ye Mo sebagai saudaranya. Dia hampir melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jika bukan karena Ye Mo tidak tertarik padanya, dia bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Tang Beiwei terus berlari. Dia membenci Ye Mo. Jika dia memiliki gelang itu, mengapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal? Ada begitu banyak orang di dunia ini, mengapa harus Ye Mo? Tang Beiwei terus berlari ke depan tanpa lelah seolah-olah ada sesuatu di depannya yang dapat membebaskannya. Otaknya kacau, dia tidak berpikir. Ye Mo mengikutinya dengan cemas. Dia tahu bahwa Tang Beiwei perlu melepaskan perasaannya, dan setelah dia tenang, dia akan dapat menerima keadaan. Ye Mo berhenti. Dia melihat Tang Beiwei naik lift. Itu adalah lift kaca, ketika Ye Mo datang, lift itu sudah naik. Tatapan matanya yang mati rasa menggetarkan hati Ye Mo. Mengapa dia naik lift? Ye Mo segera berpikir, apakah dia akan melompat dari gedung? Dia tiba-tiba menyesal tidak menariknya dan membiarkannya berlari. Lift itu semakin mengecil dan Ye Mo mengamati Tang Beiwei dengan gugup menggunakan indera spiritualnya. Untungnya, gedung ini tingginya hanya 70 meter, yang masih dalam jangkauan indera spiritualnya. Ye Mo menatapnya sambil berpikir apakah dia harus naik dan membawanya turun. Namun, tiba-tiba, Tang Beiwei membuka jendela di lantai atas dan melompat. Melihat Tang Beiwei melompat, dia akhirnya merasa lega. Dia melompat tanpa ragu-ragu, menggunakan dinding energi spiritual untuk memperlambat jatuhnya Tang Beiwei sebelum menggendongnya tepat sebelum dia mendarat. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, dia pergi dari sana. Saat Tang Beiwei melompat, dia merasa lega. Semuanya akan berakhir. Namun, saat dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di pelukan Ye Mo. Dia ketakutan, apakah kakaknya juga melompat? Beiwei, kamu benar-benar bodoh, mengapa kamu melompat? Jika aku tidak bisa menangkapmu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Nada bicara Ye Mo sedikit sedih. Dia tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tang Beiwei akhirnya mengerti bahwa Ye Mo telah menangkapnya. Rasa tertekan di hatinya akhirnya menghilang. Perasaan tidak enak yang tak berujung menyerbu hatinya, dan dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia memeluk Ye Mo dan menangis. Ye Mo dapat memahami perasaan Tang Beiwei. Seorang gadis yang ditindas dan tidak berdaya menghadapi tekanan besar tetapi tidak dapat menemukan bantuan apapun. Dia bahkan harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi akhirnya menemukan kerabatnya dan berpikir bahwa dia hampir melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Dia menurunkan Tang Beiwei dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, kita berdua tidak tahu saat itu. Ditambah lagi, bahkan sekarang, kita tidak bisa yakin apakah kita benar-benar punya hubungan keluarga. Lagi pula, kita tidak bisa mengetahuinya hanya dari gelang, jadi jangan khawatir. Bahkan jika kita benar-benar saudara kandung, kita tidak perlu khawatir lagi, kan? Meskipun Tang Beiwei sudah tenang sekarang, Ye Mo masih menghiburnya. Tang Beiwei berhenti dan menatap Ye Mo, kakak Ye. Apakah kau ingin melakukan tes DNA denganku? Dia tidak tahu harus memanggil Ye Mo dengan sebutan apa. Dia merasa panggilan kakak terlalu tiba-tiba, tetapi Ye Mo juga tidak cocok. Ye Mo tersenyum. Tidak perlu, aku tidak suka itu.
Nyata atau palsu, kau akan menjadi adikku mulai sekarang. Aku akan memperlakukanmu seperti Yeling. Apapun yang terjadi, datanglah dan temui aku. Ingat, aku adalah saudaramu. Kakak. Tang Beiwei tampak sedikit bingung saat menyeka matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak jadi. Apakah doanya akhirnya didengar oleh surga dan apakah dia akhirnya mendapatkan seorang kakak laki-laki? Ye Mo berkata dia tidak ingin melakukan pemeriksaan DNA, tetapi dia merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah harus mendengarkannya atau tidak. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, aku berencana untuk pergi ke Gunung Wuliang beberapa hari lagi, tetapi karena orang-orang ini terus mengujiku, jika aku tidak melakukan sesuatu, mereka akan mengira aku takut pada mereka. Beiwei, kamu tidak perlu pergi kemanapun, ikuti aku dan tunggu sampai aku mengobati ibumu. Kau tahu cara mengobati penyakit. Tang Beiwei menatap Ye Mo dengan heran. Ia ingat Ye Mo menggunakan akupuntur di pagi hari. Sebelum Ye Mo menjawab, sebuah suara menyela mereka. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini, ini sungguh kebetulan. Tuan, ini keberuntunganku. Sebuah mobil Porsche berhenti di depan Ye Mo. Saat kata-kata itu terdengar, seorang pemuda melompat keluar dari mobil. Ye Mo pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah orang yang ingin bertarung dengannya saat dia bersama Jingxi. Pemuda itu datang dan menjabat tangan Ye Mo. Namaku Qiao Gang. Aku melihat kemampuanmu mengendarai mobil hari itu dan aku benar-benar kagum. Apakah ini pacarmu? Dia benar-benar cantik. Qiao Gang sangat lincah. Sebelum Ye Mo berbicara, dia sudah memperlakukan Ye Mo sebagai teman balapnya. Ye Mo tertawa dan berkata, namaku Ye Mo, ini adikku Tang Beiwei, senang bertemu denganmu. Qiao Gang memasang ekspresi penuh pengertian. Kakaknya tidak memiliki nama belakang yang sama dengannya, siapa yang akan percaya padamu? Kakaknya sekarang adalah kakak yang sedang ditiduri. Mendengar Ye Mo mengatakan itu, dia juga tertawa. Jadi begitulah, kakak Ye, aku sudah berusaha mencarimu terakhir kali melihat keterampilanmu dalam mengendarai mobil. Aku baru saja mendengar mobilmu masuk ke Yuyuan, tetapi aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu di sini. Aku sangat beruntung. Aku tidak punya banyak hobi tetapi aku suka mobil. Jika kakak Ye tidak keberatan, aku ingin mengajakmu makan dan berbicara tentang keterampilan dalam mengendarai mobil. Ye Mo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tetapi aku tidak punya waktu sekarang. Aku masih memiliki hal penting yang harus kulakukan. Kita bicarakan ini lain kali saja. Jika orang biasa, mereka pasti menyadari bahwa Ye Mo tidak tertarik, tetapi Qiao Gang hanya tercengang dan berkata, tidak masalah, aku cukup terkenal di sini. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja padaku karena aku mungkin akan segera membutuhkan bantuanmu, ini kartu namaku. Qiao Gang memberikannya kepada Ye Mo dan menggosok tangannya. Jelas, dia agak canggung mencari bantuan Ye Mo. Meskipun dia sangat energi dan mudah bergaul, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan baik, apalagi Ye Mo tidak benar-benar ingin berbicara dengannya. Kata-katanya sangat tidak tepat, tetapi dia telah melihat keterampilan Ye Mo dalam mengendarai mobil. Selama Ye Mo masuk ke dalam mobil, dia tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Meskipun dia tidak begitu mengenal Ye Mo, dia tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang yang akan terkejut dengan status dan uang. Jika itu mungkin, Ye Mo tidak akan mengabaikannya terakhir kali dan pergi begitu saja. Lagi pula, tidak banyak orang yang mengendarai mobil edisi terbatas seperti dia, jadi, untuk bisa berteman dengan seseorang seperti Ye Mo, dia harus merendahkan dirinya dan memperlakukannya dengan setara. Ye Mo mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Dia tahu bahwa orang ini tidak sejujur yang terlihat. Orang ini tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengannya. Qiao Gang ini bukanlah orang yang impulsif tetapi cukup licik. Dia tahu cara mengamati dan bahkan tahu cara terbaik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini sedikit menarik, tetapi Ye Mo tidak membencinya. Mungkin dia sangat menyukai mobil dan ingin mencari seseorang untuk membantunya balapan. Tidak perlu bantuan, aku hanya kekurangan uang dan aku akan kembali untuk mengambil uang. Jika aku senggang, aku akan meneleponmu, kata Ye Mo dengan sengaja. Dia ingin melihat seberapa besar bantuan yang dapat diberikan geng Qiao ini kepadanya. Jika itu dapat menyelesaikan kesulitan keuangannya, dia tidak keberatan membantu Qiao Gang. Namun, jika dia akan bersikap pelit dalam hal ini, maka tidak apa-apa. Mendengar ini, wajah Qiao Gang langsung dipenuhi dengan senyuman. Saudara Ye, meskipun itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi saya punya sejumlah uang untuk dibelanjakan. Berapa banyak yang Anda butuhkan, Saudara Ye? Ye Mo mengangguk dan berkata dengan santai, aku ingin tahu, apa yang kamu ingin aku bantu? Qiao Gang melihat bahwa rencananya sudah ketahuan dan menggosok tangannya dengan canggung. Akhir bulan depan akan ada perlombaan. Ini sangat penting bagiku, tetapi aku tahu dengan kemampuanku, aku tidak mungkin menang, jika... Ye Mo sudah tahu apa itu. Dia melambaikan tangannya dan bertanya, apa hadiah terbesar? Hadiahnya hanya kurang sedikit dari 1 juta, tetapi kita semua tidak peduli dengan hadiah uangnya. Sebaliknya, ada hal lain yang diberikan bersama hadiah uangnya. Selain itu, ada juga beberapa konflik kepentingan, tetapi... Qiao Gang tergagap. Jelas, ada beberapa hal yang tidak baik untuk dijelaskan. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku setuju untuk membantumu mendapatkan ini terlebih dahulu. Aku tidak tertarik dengan hal-hal lain, aku butuh 500.000 sekarang, aku akan menghubungimu sebelum akhir bulan. Mendengar perkataan Ye Mo, wajah Qiao Gang dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Ia segera memasukkan kartu ke tangan Ye Mo. Kata sandinya semuanya 8, ada sekitar 600.000 di sana. Aku akan menunggu teleponmu. Kemudian, sebelum Ye Mo sempat berbicara, ia bahkan tidak menanyakan nomor kontak Ye Mo dan langsung masuk ke dalam mobil. Suara gemuruh bergema dan mobil itu segera menghilang. Qiao Gang jelas melihat keterampilan Ye Mo dalam mengendarai mobil. Ye Mo bisa menggunakan Audi biasa untuk meninggalkan Porsche-nya di tengah debu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ye Mo menggelengkan kepalanya sambil berpikir bahwa Qiao Gang ini benar-benar menarik.
Jelas bahwa Qiao Gang sangat kaya. Dia tidak terlalu peduli dengan beberapa ratus ribu itu, dan dia tidak akan khawatir bahwa Ye Mo akan menarik kembali kata-katanya untuk jumlah itu. Qiao Gang takut dia akan menyesali tindakannya, jadi dia segera pergi, dengan tegas dan cerdik. Tang Beiwei menatap Ye Mo dengan linglung dan berkata setelah beberapa saat, "Kakak, kamu kenal orang ini?" Kemudian, dia baru menyadari bahwa kakaknya terdengar begitu alami. Ye Mo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya." "Tidak tahu, lalu mengapa dia memberimu begitu banyak uang?" "Dan orang-orang ini biasanya berkuasa, jika kita mengganggunya, kita." Ditambah lagi, balapan itu berbahaya dan... Sebelum Tang Beiwei selesai, Ye Mo sudah tahu apa yang dipikirkannya. Tang Beiwei hidup di bawah dan paling takut pada tuan muda ini. Ye Mo membelai kepalanya dengan kasihan dan berkata, "Tidak apa-apa, jika aku tidak sedang membutuhkan uang dalam waktu dekat, aku tidak akan peduli dengan beberapa ratus ribu. Ayo makan dulu dan bicara nanti." Tang Beiwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bekerja keras demi 200 ribu dan hendak menjual semua yang dimilikinya, tetapi saudara laki-lakinya hanya mengucapkan satu kalimat dan mendapatkan 600 ribu dari seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Setelah makan bersama Tang Beiwei, dia mengeluarkan 200 ribu untuk membeli 1000 set bahan sebelum membantu Tang Beiwei membeli beberapa pakaian. Kemudian, dia memberikan sisa 300 ribu kepadanya. "Aku tidak butuh uang, aku hanya ingin kembali dan menyelamatkan ibuku," tolak Tang Beiwei. Ye Mo kembali menyimpan kartu itu di tangannya dan berkata, "Kamu juga lihat kalau aku bisa mendapatkan uang dengan mudah, jadi ambil saja ini dulu. Tunggu sampai besok dan hubungi Wei Yongqian, lakukan saja sesuai rencana awal." Tang Beiwei dengan ragu mengambil kartu itu dan berkata, "Kakak, karena kamu sudah tahu dia mencoba menyakitimu, mengapa kamu masih termakan umpannya?" Ye Mo mencibir dan berkata kepada Tang Beiwei, "Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu terhadapku, itu sebabnya aku pergi, jangan khawatir." Ye Mo dan Tang Beiwei kembali ke hotel, tetapi melihat polisi di luar sana sedang menyelidiki. Dia langsung tahu bahwa insiden Wang Xianxian mungkin sedang diselidiki sekarang. Dia segera menelepon Qiao Gang. Meskipun dia tidak tahu siapa dia, hal kecil seperti ini seharusnya tidak sulit baginya. Begitu Qiao Gang mengangkat telepon Ye Mo, dia sangat senang. Baginya, ini adalah cara Ye Mo memberitahunya cara menghubunginya secara tidak langsung. Dia segera memberitahu Ye Mo agar tidak khawatir dan tidak akan ada yang datang menyelidikinya. Dia tidak tahu bahwa hanya nomor yang diizinkan yang dapat menghubungi ponsel Ye Mo. Orang lain tidak akan dapat menghubunginya karena ponselnya adalah ponsel yang dibuat khusus yang diberikan kepadanya oleh Han Zexin. Ye Mo meletakkan telepon dan mendesah. Sangat mudah dengan koneksi. Begitu dia menutup telepon, teleponnya berbunyi lagi. Itu Ye Ling. Suara Ye Ling terdengar cemas. Ye Mo menyuruhnya untuk berhati-hati di pagi hari dan sekarang, ada seseorang yang memanggilnya untuk pergi ke Gunung Wuliang dan mengatakan bahwa Ye Mo sedang menunggunya di sana. Ye Mo marah dan menyuruh Ye Ling untuk mengatakan dia tidak bisa pergi sekarang dan butuh beberapa hari jika dia menerima telepon ini lagi. Kemudian, dia menyuruhnya untuk tidak pergi kemanapun bahkan ke sekolah dan tinggal saja di rumah keluarga Ye. Kemudian, dia menelepon Zhang Jue. "Instruktur, kupikir kau akan meninggalkan kami. Kau sudah lama tidak menghubungi kami." Suara Zhang Jue terdengar ramah. Ia sangat senang mendengar panggilan Ye Mo. Ye Mo tahu Zhang Jue menganggapnya sebagai teman sejati dan hatinya terasa hangat, tetapi ia berkata dengan serius, "Tolong bantu jaga adikku beberapa hari ini. Dan, beritahu Li Hu tentang keluarga Song dan minta dia mencari beberapa orang untuk mengawasi mereka. Jika ada sesuatu, segera hubungi aku." "Jangan khawatir, instruktur, serahkan saja padaku," suara setuju Zhang Jue terdengar. Ye Mo merasa sedikit lega lalu berkata, "Saudara Zhang, berhentilah memanggilku instruktur. Jika menurutmu kita berteman, panggil saja aku Ye Mo." "Haha, baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tuan Muda Mo." Zhang Jue tahu bahwa Ye Mo kini memperlakukannya sebagai saudara dan merasa semakin senang. Ye Mo lalu menelepon Li Hu. Meskipun dia sudah bertanya kepada Zhang Jue, dia masih takut sesuatu akan terjadi pada Ye Ling. Tang Beiwei melihat Ye Mo melakukan semua panggilan itu dan berkata pelan setelah setengah ketukan, "Apakah Ye Ling adikmu? Kau benar-benar baik padanya." Dia teringat Ye Mo yang bersikap sangat kasar padanya karena Ye Ling dan merasa kesal. Ye Mo menatap Tang Beiwei dan tanpa sadar tersenyum sambil menepuk kepalanya. "Kamu juga adikku, aku akan memperlakukanmu sama. Berhentilah merasa bersalah atas apa yang terjadi tadi pagi, itu adalah pertama dan terakhir kalinya." Tepat saat dia hendak memberitahu Ye Mo untuk tidak selalu menepuk kepalanya, dia sedikit melamun. Dia akhirnya memiliki seorang kakak laki-laki juga. Dia tidak perlu hidup seperti sebelumnya dan diganggu di mana-mana. Memikirkan hal ini, matanya menjadi merah. Semuanya seperti mimpi, apakah ini benar-benar mimpi? Dia menggerakkan lengannya dan merasakan sakit, seharusnya ini bukan mimpi. "Ayo, apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo masuk dulu." Ye Mo menariknya. "Sekarang setelah kita punya uang, aku akan membuka ruangan lain." Tang Beiwei tersadar. Ye Mo melambaikan tangannya. "Tidak perlu, kamu tetap akan tinggal bersamaku malam ini." "Hah?" Tang Beiwei menatap Ye Mo dengan kaget. Kemarin mereka tidak tahu kalau mereka bersaudara, tapi sekarang mereka sudah tahu, bagaimana mungkin mereka masih bisa hidup bersama. Ye Mo menarik Tang Beiwei masuk, dan saat tidak ada seorang pun, dia berkata, "Jika kamu pindah kamar malam ini, orang-orang akan langsung tahu dan rencanaku akan gagal." "Oh." Tang Beiwei mengerti tetapi masih berkata dengan khawatir, "Kakak, mereka punya banyak orang dan rencana mereka sangat jitu, kamu sendirian saja." Ye Mo telah memutuskan untuk melakukan pembantaian. Tidaklah tepat untuk membawa Tang Beiwei. "Tidak, aku juga ingin ikut. Meskipun aku seorang gadis, aku masih tahu beberapa gerakan. Aku bisa membantumu," tolak Tang Beiwei. Ye Mo menutup pintu dan merasa hangat. Kerabat memang kerabat. Dia masih berencana melawannya kemarin, tetapi sekarang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya.
Namun, dia tidak akan mengizinkan Tang Beiwei pergi bersamanya apapun yang terjadi. Ye Mo tahu bahwa karena orang-orang ini telah mengambil keputusan, mereka yakin dapat mempertahankannya. Itu berarti mereka telah menghabiskan banyak tenaga, dan jika Tang Beiwei pergi, dia tidak akan dapat menjaganya. Beiwei, apakah menurutmu orang lain bisa menangkapmu saat kau jatuh dari ketinggian puluhan meter? Ye Mo tidak mencoba membujuknya tetapi menggunakan fakta untuk bertanya. Tang Beiwei tercengang. Memang, dia masih tidak ingat bagaimana dia tertangkap jatuh dari ketinggian itu. Tidak adakah yang bisa menangkapnya? Dia menatap Ye Mo dengan penuh rasa ingin tahu. Ye Mo langsung mengatakannya karena Tang Beiwei adalah saudara perempuannya. Karena aku telah mempelajari ilmu sihir Dao. Tang Beiwei semakin bingung. Dia diajari ateisme di sekolah, jadi bagaimana ilmu sihir Dao muncul? Ye Mo tahu bahwa semakin dia mencoba menjelaskan, semakin membingungkan jadi dia hanya bisa berkata, kamu tidak perlu tahu tentang itu untuk saat ini, kamu akan mengerti di masa depan. Telepon Wei Yongqian terlebih dahulu dan katakan padanya bahwa kamu telah berhasil. Tanyakan padanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku perlu membuat beberapa hal, jangan ganggu aku untuk saat ini. Meskipun Tang Beiwei tidak tahu apa itu Dao Magic, tetapi dia tidak bodoh. Tidak ada orang normal yang bisa menangkap seseorang yang jatuh dari ketinggian puluhan meter. Mungkin dia akan menjadi beban bagi Ye Mo jika dia benar-benar pergi. Ye Mo membantu Tang Beiwei membuat kalung pertahanan dan mulai membuat lebih banyak jimat. Karena ia memiliki banyak bahan, Ye Mo tidak perlu khawatir akan membuang-buang bahan. Pada pukul 5 sore, ia telah membuat 10 dari 30 set bahan. Ketika Ye Mo berdiri, Tang Beiwei sudah menunggunya dengan 2 kotak makanan. Keluarga lagu Beijing. Dong Fangxi, Song Qiming, dan Song Hai masih berdiskusi di ruang rahasia. Selain Dong Fangxi yang tenang, Song Qiming dan Song Hai juga khawatir. Ye Ling bilang dia tidak punya waktu besok atau lusa, apa ini? Tuan Dongfang, bukankah Anda bilang Ye Ling akan pergi begitu dia mendapat kabar tentang Ye Mo? Song Qiming berkata dengan cemas. Song Hai menyela, mungkinkah Ye Ling telah menghubungi Ye Mo dan tahu bahwa Ye Mo tidak meneleponnya? Dong Fangxi berkata dengan tenang, jangan khawatir, ponsel Ye Mo selalu mati. Tidak ada yang bisa menghubunginya. Aku sudah melakukan penyelidikan. Song Hai tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita coba meneleponnya? Dong Fangxi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, ketika Ye Ling mengatakan dia tidak bebas, aku sudah mencoba menghubungi ponsel Ye Mo. Memang tidak bisa dihubungi. Kita tidak perlu meragukan ini. Ditambah lagi, bahkan jika Ye Ling tidak pergi, rencana kita akan berhasil. Bagaimana cara kerjanya? Song Qiming bertanya dengan putus asa. Dong Fangxi menggelengkan kepalanya dan berkata, kau akan tahu kapan waktunya tepat. Tang Beiwei baru saja menelepon dan memberitahuku bahwa dia telah berhasil dan bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Aku telah memutuskan untuk membuat rencana malam ini. Song Hai berkata dengan bingung, Tuan Dongfang, mengapa kita membicarakannya? Bukankah kita sudah bilang besok pagi? Dong Fangxi melambaikan tangannya dan berkata, sudah ada orang yang berjaga di luar pelelangan hari ini, jadi aku hanya menunggu Ye Ling pergi. Namun, karena dia tidak bisa dan mengatakan dia tidak punya waktu, kita harus lebih berhati-hati apapun yang terjadi. Selain Ye Ling, semua orang sudah berada di posisi. Karena itu, untuk mencegah lebih banyak kecelakaan, kita akan bergerak malam ini. Yang terpenting adalah aku, Dong Fangxi, berhasil. Melihat Song Qiming dan Song Hai menatapnya dengan bingung, Dong Fangxi mencibir. Pemimpin keluarga Song, kau hanya perlu menonton pertunjukannya. Aku berjanji kau akan membalas dendam dengan cara yang paling memuaskan. Song Hai dan aku bisa segera pergi ke Gunung Wuliang. Aku akan memberitahu Ye Mo akibat dari menggangguku. Kemudian, Dong Fangxi menatap Song Qiming tetapi penuh dengan penghinaan. Ketika orang ini pertama kali mendengar tentang Tang Jin, dia langsung bertindak seolah-olah dia sangat peduli. Orang-orang akan mengira dia dipaksa bertahun-tahun yang lalu, tetapi sudahnya. Dia bahkan tidak bertanya tentang Dong Fangxi. Dapat dilihat bahwa dia seorang munafik, tetapi ini yang terbaik. Mendengar perkataan Dong Fangxi, Song Qiming langsung bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Dong Fangxi akan menyiksa Ye Mo. Namun, dia juga takut pada saat yang sama. Terlalu menakutkan untuk bermusuhan dengan orang ini. Jika bukan karena statusnya yang sensitif, bahkan dia ingin melihat wajah putus asa Ye Mo. Setelah makan, Tang Beiwei mengemasi barang-barangnya dan berkata, kakak, kamu tidak tidur tadi malam, aku akan tidur di sofa malam ini agar kamu bisa beristirahat dengan baik. Ye Mo melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku punya urusan penting malam ini. Kamu tidur saja di malam hari. Jangan khawatirkan aku. Tepat ketika Tang Beiwei ingin mengatakan sesuatu, teleponnya berdering. Dia mengangkatnya, lalu menatap Ye Mo dan berkata, kakak, itu Wei Yongqian. Aku meneleponnya tadi sore, dan sekarang dia meneleponku. Ye Mo langsung berkata, jawab dulu. Apapun yang dia katakan, setujui saja. Tang Beiwei mengangguk dan menerima panggilan itu. Ye Mo berjalan di sampingnya. Xiao Tang, ada perubahan rencana. Penyewa ingin pergi malam ini jadi kamu harus membawa Ye Mo ke tempat itu malam ini. Besok, kamu bisa kembali ke Tandu dan tinggal bersama ibumu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, suara Wei Yongqian terdengar. Dong Fangxi menjawab, baiklah, aku akan segera membawanya ke sana. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Mo mengeluarkan kalung pertahanan dan memberikannya kepada Tang Beiwei. Pakai ini untukmu. Setelah aku pergi, tutup jendela dan jangan buka pintu sampai aku kembali. Karena orang-orang ini berencana untuk menyakitinya, dia tidak bisa yakin apakah mereka akan menyakiti Tang Beiwei juga. Kalung ini cantik sekali, saudaraku. Apakah ini untukku? Tang Beiwei sangat menyukai kalung yang indah itu. Dia tidak pernah memiliki perhiasan apapun. Ini adalah yang pertama baginya. Ye Mo merasa sedikit bersalah. Tang Beiwei bahkan tidak mengenakan perhiasan yang pantas padanya dan menggunakan telepon bekas.
Dia tahu bahwa dia telah menjalani kehidupan yang sulit beberapa tahun terakhir ini, tetapi dia tidak ingin mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu lebih peduli pada saudari ini. Memikirkan hal ini, Ye Mo berkata, jangan lepaskan ini. Ini jimat buatanku. Kalau ada yang datang, lempar saja jimat ini. Saat kamu melemparnya, kamu harus mengucapkan kata Lin. Tang Beiwei melihat 10 jimat seukuran telapak tangan yang dilewati Ye Mo dan tertegun sejenak. Apakah kakaknya menghabiskan sepanjang sore untuk membuat jimat-jimat ini? Apakah ini sihir Dao yang dia katakan? Melihat kebingungan Tang Beiwei, Ye Mo segera berkata, ini adalah mantra bola api, ingat, lemparkan saja dan itu akan membentuk bola api untuk menelan orang tersebut, jangan mencobanya dengan sembarangan. Kakak, ini. Tang Beiwei tidak tahu harus berkata apa. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, kau hanya perlu mengingat kata-kataku, aku bahkan tidak punya waktu untuk mencintaimu, bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Setelah aku pergi, kau harus menunggu sampai aku kembali. Ye Mo berulang kali memperingatkannya dan Tang Beiwei juga mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa dia salah sebelumnya. Wei Yongqian itu jelas tidak hanya ingin memberi pelajaran kepada saudaranya. Dia benar-benar ingin membunuh. Dia juga mengerti bahwa jika mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada saudaranya, mereka tidak akan menghabiskan uang sebanyak ini. Ye Mo keluar dari ruangan dan menutup pintu. Dia tahu orang-orang ini sangat licik dan jahat, jadi dia tidak ingin Tang Beiwei berada dalam bahaya. Dia mencari dengan indera spiritualnya dengan hati-hati dan yakin bahwa orang-orang yang memantau itu cukup jauh dari sini. Namun, meskipun begitu, dia tetap menggunakan kemampuan menghilangnya untuk meninggalkan hotel. Setelah berjalan cukup lama, dia kemudian memanggil taksi menuju lokasi yang diberitahukan Tang Beiwei kepadanya. Alasan dia menggunakan kemampuan menghilangnya adalah karena dia takut orang-orang akan melihat hanya dia yang keluar. Dia harus membunuh mereka semua sebelum mereka sempat bereaksi. Sebenarnya, akan lebih baik jika membawa Tang Beiwei bersamanya, tetapi Ye Mo khawatir musuhnya terlalu kuat. Dan, dia tidak ingin Tang Beiwei melihatnya membunuh orang. Gunung Wuliang merupakan tempat suci bagi umat Buddha, dan kuil Sishuang di Gunung Wuliang jauh lebih besar daripada banyak kuil suci lainnya. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Alasannya sederhana, kuil tersebut tidak terbuka untuk wisatawan dan tersembunyi di pegunungan yang berbahaya. Kuil itu sendiri tidak berbahaya, tetapi lokasinya berbahaya. Ada ngarai besar sebelum seseorang dapat memasuki kuil, dan di ngarai itu, ada tebing yang dalam dan tak besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah rintangan terbesar untuk mencapai kuil. Namun saat ini, tidak ada yang menghalangi orang untuk memasuki kuil karena pelelangan terbesar sekte tersembunyi akan diadakan di sini dan tebing ini telah dihubungkan oleh jembatan rantai logam besar. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana jembatan itu terhubung. Pada saat ini, Dong Fangxi dan dua master tingkat kuning bersembunyi di lokasi tersembunyi di ngarai sambil menunggu kedatangan Ye Mo. Sementara itu, Song Hai dan beberapa prajurit tingkat kuning keluarga Song serta Li Mingqiang sedang menunggu di kedua sisi ngarai. Mereka menunggu Tang Beiwei membawa Ye Mo ke jembatan rantai logam itu dan kembali. Jika mereka tidak bisa, itu berarti mereka sudah mati. Selain Dong Fangxi dan Li Mingqiang, orang lain sangat fokus. Dong Fangxi tidak khawatir karena dia percaya diri. Li Mingqiang, di sisi lain, adalah master tingkat 3 Black Level. Dia tidak peduli dengan Ye Mo. Song Hai membuka ponselnya dan memeriksanya sebelum berkata kepada Dong Fangxi, Tuan Dongfang, ada mobil yang melaju ke sini. Seharusnya Ye Mo dan Tang Beiwei, tetapi anehnya, orang-orang yang saya tempatkan di sekitar hotel tidak melihat keduanya pergi. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa naik mobil. Jantung Dong Fangxi tiba-tiba berdebar kencang. Ia teringat kota Tu di luar gurun dan bagaimana Ye Mo bisa tidak terlihat. Ia mulai merasakan firasat buruk, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkannya. Song Hai, kualitas orang-orangmu perlu ditingkatkan. Song Hai mengangguk dan berkata, aku hanya khawatir Ye Mo tidak punya kehidupan untuk kembali setelah memasuki jembatan logam. Kalau begitu, meskipun kita sudah membalas dendam, hasilnya tidak akan memuaskan. Dong Fangxi mengangguk. Saudara Song tidak perlu khawatir. Ini pasti akan menjadi balas dendam yang memuaskan. Tapi kau benar, bagaimanapun juga, dua orang yang menjaga di sana terlalu kuat. Tidak baik jika mereka memukulinya sampai mati. Aku harus pergi berkomunikasi di dalam. Alasan kita bisa tinggal di sini adalah karena aku memberitahu mereka. Sekarang, aku akan memberitahu mereka untuk meninggalkan Ye Mo untuk satu napas terakhir, seharusnya tidak apa-apa. Kemudian, Dong Fangxi memerintahkan dua orang di sebelahnya untuk mendengarkan Song Hai. Kemudian, dia berkata kepada Song Hai, aku akan segera datang, kamu yang akan mengambil alih komando di sini untuk saat ini. Meskipun Song Hai menduga Dong Fangxi memiliki hubungan dengan dua orang dari sekte tersembunyi, dia tidak yakin dia bisa berbicara langsung dengan mereka. Dia sangat mengagumi hal ini dan berkata, terima kasih, Tuan Dongfang, serahkan tempat ini padaku. Dong Fangxi segera pergi begitu dia selesai bicara dan menuju ke jembatan rantai logam, namun tak lama kemudian, dia terpelintir dan tubuhnya terhalang oleh pepohonan. Dong Fangxi berlari beberapa ratus meter sebelum bersembunyi di balik batu dan memanggil. Ada apa? Kenapa tidak ada laporan setelah targetnya keluar? Suara Dong Fangxi terdengar khawatir. Penasihat, kami terus memantau pintu hotel dengan teleskop. Tidak ada target yang terlihat. Tak lama kemudian, anak buahnya melaporkan. Dong Fangxi tahu bahwa situasinya tidak baik. Pasti ada kesalahan, tetapi secara teori, rencananya seharusnya tidak terbongkar. Apa ini? Bahkan Song Qiming tidak tahu tentang ini, jadi itu murni kebetulan bahwa dia tahu tentang Tang Beiwei dan Ye Mo. Namun, bagaimana Ye Mo tahu? Segera kirim beberapa orang ke kamar target, jika dia sendirian, segera bawa dia pergi dan tinggalkan Yu Yuan di lokasi berikutnya sebelum menghubungiku. Dong Fangxi sangat tegas. Dia tidak tahu bagian mana dari rencana yang gagal, tetapi karena tidak ada yang melihat Ye Mo di hotel, itu berarti dia curiga atau tahu tentang rencana itu, itulah sebabnya dia bersembunyi.
Terlepas dari apakah rencananya berhasil atau gagal, dia harus lari. Dia akan memanggil anak buahnya nanti. Jika mereka berdua meninggalkan hotel, maka dia akan membuat keputusan selanjutnya. Jika hanya Tang Beiwei, maka rencananya pasti gagal. Setelah Ye Mo pergi, Tang Beiwei dengan santai meletakkan jimat bola api di atas meja dan melepaskan kalung itu sambil memainkannya seolah-olah dia tidak bisa melepaskannya. Meskipun tidak pernah memiliki perhiasan, dia telah melihat banyak perhiasan selebriti di TV dan melihatnya di pusat perbelanjaan. Ia belum pernah melihat perhiasan yang lebih cantik daripada yang diberikan saudaranya. Mutiara-mutiara itu memancarkan cahaya redup dan memberikan kesan tenang. Sungguh indah. Apa yang terjadi hari ini bagaikan mimpi, dan dia belum sepenuhnya bangun sekarang. Dia memiliki seorang saudara laki-laki yang sangat baik padanya, tetapi ketika dia tidak tahu bahwa dia adalah saudara perempuannya, dia benar-benar jahat dan menakutkan. Apakah Ye Mo benar-benar kakaknya? Dia benar-benar punya banyak rahasia. Dia melihatnya mengambil barang-barang darinya, tetapi pakaiannya sangat tipis, jadi di mana dia menaruh barang-barang itu. Dan, dia membeli begitu banyak bahan hari ini tetapi dia tidak tahu di mana dia menaruhnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tang Beiwei terkejut. Saudaranya berkata dia akan meneleponnya jika dia akan masuk. Siapa yang mengetuk sekarang? Tang Beiwei langsung teringat kata-kata Ye Mo dan memakaikan kalung itu padanya lalu mengambil 10 jimat dan menatap pintu dengan cemas. Terdengar ketukan lagi. Tang Beiwei memberanikan diri, berjalan ke samping pintu dan bertanya, siapa di luar? Dia tidak menyangka ketukan itu tiba-tiba berhenti setelah dia bertanya. Dia langsung khawatir. Saudaranya tidak ada di sana. Apakah jimat yang diberikannya efektif? Meskipun Dong Fangxi merasa dia mungkin terlalu banyak berpikir, dia tidak akan pernah mengambil risiko pada kemungkinan sekecil apapun. Terakhir kali di China, jika dia tidak cepat, dia pasti sudah mati. Jadi, terlepas dari apakah Ye Mo tertipu, dia akan mundur dengan tegas. Lagi pula, dia tidak punya urusan di sana. Dong Fangxi mengeluarkan ponselnya yang bergetar dan menjawab panggilan tersebut. Laporan anak buahnya mengejutkannya. Dia hanya menebak, tetapi dia tidak menyangka Tang Beiwei masih ada di hotel. Dong Fangxi berkeringat dan segera menyuruh anak buahnya untuk membawanya pergi dan menunggu panggilannya. Kemudian, dia mematikan teleponnya dan berlari menyelamatkan diri keluar. Dia tidak berani bertemu dengan anak buahnya di hotel. Dia tidak percaya Ye Mo akan meninggalkan Tang Beiwei di sana setelah mengetahui rencananya. Dia pasti punya rencana. Semakin dia lari, semakin dia menyesal. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan datang sendiri lagi. Meskipun sangat memuaskan mengatakan kebenaran di depan Ye Mo dan melihatnya mati dalam kemarahan, tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Terdengar suara dentuman lagi dan pintu pun terbuka. Seorang pelayan yang ingin menghentikan mereka ditendang oleh pria di luar dan tidak bisa bangun. Tang Beiwei melihat ketiga pria itu menyerbu masuk dan langsung menyerbu ke arahnya saat mereka masuk. Jantung Tang Beiwei berdegup kencang dan dia mundur beberapa langkah. Pria di depannya telah mencengkeramnya. Jelas, dia sama sekali tidak melihat Tang Beiwei sebagai ancaman. Baginya, Tang Beiwei hanyalah seekor kambing yang siap disembelih. Tang Beiwei, dalam keadaan khawatir, melemparkan beberapa jimat kepada pria itu dan berteriak lin berulang kali. Gemuruh, bola api menelan pria itu, tetapi segera, api itu menghilang dan hanya ada tumpukan kecil abu yang berterbangan di sekitarnya. Tang Beiwei terkejut dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Apa ini? Dia bahkan tidak merasakan panas dari bola api itu, tetapi pria yang dikelilingi olehnya menghilang. Ini terlalu aneh. Apakah mantra bola api itu sekuat itu? Bukankah ini sihir abadi? Siapa saudara laki-lakinya? Dia tanpa sadar melihat beberapa jimat yang tersisa di tangannya. Kedua pria di belakang berhenti dan menatap abu yang berterbangan itu dengan kaget. Pikiran mereka membeku. Membakar seseorang hingga menjadi abu. Bagaimana mungkin? Namun, mereka sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi bagaimana mungkin itu palsu? Keduanya tersadar setelah beberapa detik dan menatap rune di tangannya, tidak berani melangkah maju. Mereka berbalik untuk berlari. Hingga mereka menghilang, Tang Beiwei akhirnya menyadari bahwa bola api itu nyata dan juga sangat kuat. Suhu itu cukup untuk mengubah orang menjadi abu dalam sekejap. Tang Beiwei melihat pintu yang ditendang hingga hancur berkeping-keping dan tahu tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Dia segera meninggalkan hotel dan melihat ketujuh jimat yang tersisa di tangannya sambil berpikir bahwa dengan itu, dia bisa pergi membantu Ye Mo. Dia segera memanggil taksi ke tempat tujuan Ye Mo. Adegan itu sebelumnya tidak berdarah, jadi Tang Beiwei tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, ketika dia duduk di mobil dan membayangkan seseorang terbakar menjadi abu, dia pun merasa jijik. Apakah Anda mabuk perjalanan? Tanya pengemudi itu. Mehem, sedikit. Tang Beiwei menghentikan pengemudi itu sambil muntah. Ye Mo turun dari mobil karena mobilnya sudah tidak bisa melaju lagi. Dia lalu masuk ke hutan dari sisi jalan yang ditunjuk Tang Beiwei. Kecepatan Ye Mo sangat cepat, sama seperti mobil. Hanya butuh waktu setengah jam dan dia melihat ngarai yang panjang seperti yang dikatakan Tang Beiwei. Ye Mo segera masuk dan menyebarkan indera spiritualnya di saat yang sama. Song Hai, dari kejauhan, melihat satu orang memasuki ngarai. Ia merasa ada yang tidak beres dan menatap Li Mingqiang dan berkata, mengapa hanya ada satu orang? Apakah ia menyadari sesuatu sehingga ia datang sendiri? Kalian berdua pergilah dan lihat. Kalimat terakhir Song Hai ditujukan kepada dua pria yang dibawa Dong Fangxi. Setelah kedua pria itu pergi, Li Mingqiang mencibir. Aku tahu Dong Fangxi tidak bisa diandalkan. Aku yakin orang-orang sekte tersembunyi akan membiarkannya menyergap di sini, tapi aku tidak yakin dia bisa berbicara langsung dengan mereka. Song Hai tiba-tiba berdiri. Pendahulu Li, saya pikir hal ini mungkin benar-benar seperti yang Anda katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Mingqiang mencibir. Aku tidak percaya bahwa Ye Mo memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Terlepas dari apakah dia berani menginjak jembatan rantai logam, aku tidak akan takut padanya.
Tanpa Dong Fangxi, tidak bisakah aku membalaskan dendam muridku? Hanya ada 8 orang, ini mengecewakan. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah, begitu Li Mingqiang berbicara, suara Ye Mo terdengar. Wajah Song Hai langsung pucat. Dia tidak menyangka Ye Mo bisa menemukan mereka dan tidak pergi ke jembatan rantai logam terlebih dahulu. Mereka bersembunyi di sisi ngarai, jadi bagaimana Ye Mo bisa menemukan mereka? Namun segera, dia bereaksi dan berkata, kepung dia, pendahulu Li, biarkan dia di sana dan yang lainnya serang dia bersama-sama. Alasan Song Hai berkata demikian adalah karena ia tahu jika ia memerintahkan mundur, ia akan menjadi orang pertama yang mati. Orang-orang lainnya jauh lebih kuat darinya. Semua orang mengelilingi Ye Mo. Ye Mo menatap Song Hai yang perlahan mundur dan mencibir. Jika kau berani mundur setengah langkah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Song Hai menghentikan langkahnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak berani mundur sedikit pun. Sebutkan nama kalian. Ye Mo mengamati mereka. Nadanya dingin. Li Mingqiang mencibir dan berkata, aku Li Mingqiang, bajingan kecil, hanya karena kau belajar beberapa ilmu bela diri, kau berani bersikap sombong dan membunuh muridku Hu Qiyu. Aku akan mengorbankan kepalamu padanya. Kau akan membayar atas penghinaanmu. Tatapan mata Ye Mo langsung menjadi dingin. Li Mingqiang adalah guru Hu Qiyu, jadi dia langsung tahu bahwa itu adalah keluarga Song. Tebakannya benar. Keluarga Song benar-benar berani. Tidak hanya berani, mereka bahkan memikirkan cara balas dendam yang jahat. Di hati Ye Mo sekarang, keluarga Song sudah menjadi tumpukan tulang belulang. Kalau begitu, mati saja. Ye Mo dengan santai mengeluarkan pedang panjang Bian Po dan menebasnya ke arah mereka. Dia juga mempelajari hal ini dari Bian Po. Jika Bian Po tahu bahwa bukan hanya senjatanya yang diambil oleh Ye Mo tetapi juga gerakannya setelah kematiannya, apakah dia akan merangkak keluar dari tanah dan menangis? Selain Li Mingqiang yang menyadari bahwa Ye Mo tiba-tiba memegang pedang di tangannya, tidak ada seorang pun yang melihat pedang itu. Mereka hanya melihat seberkas cahaya putih. Li Mingqiang juga sedikit tercengang. Dia jelas melihat Ye Mo tidak bersenjata, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki pedang panjang? Ada suara darah berceceran di mana-mana. Song Hai menyadari bahwa 4 prajurit tingkat kuning telah berubah menjadi mayat di bawah cahaya pedang Ye Mo. Mereka bahkan tidak bisa membela diri. Meskipun serangan Ye Mo tiba-tiba, ia tetap membunuh 4 orang dengan serangan itu. Hal ini membuat Song Hai sangat takut hingga kakinya mulai gemetar. Ia benar-benar tidak menyangka Ye Mo sekuat ini. Tampaknya Dong Fangxi tidak melebih-lebihkannya, tetapi malah meremehkannya. Song Hai ingin melarikan diri, tetapi kakinya gemetar hingga ia bahkan tidak bisa berjalan. Li Mingqiang melihat Ye Mo membunuh 4 orang dengan satu tebasan dan tahu bahwa dia meremehkan Ye Mo. Dia jelas lebih kuat darinya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani hanyut dalam pikirannya. Dia mengeluarkan cambuk dari hingga cak kuning lainnya. Cambuk Li Mingqiang bergetar, berubah menjadi serangkaian bayangan cambuk yang mengelilingi Ye Mo. 2 master tingkat kuning di belakang Ye Mo juga menyerang Ye Mo dengan pedang melengkung mereka tanpa ragu-ragu. Meskipun cambuk Li Mingqiang jauh lebih baik daripada Hu Qiyu, namun masih jauh dari Dao Xian. Ye Mo bahkan tidak menggunakan bila angin dan hanya mengangkat pedangnya. Serang, 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 dia menebas berkali-kali. Tenaganya cukup banyak dan dia memegang pedang panjang, jadi jauh lebih mudah dibandingkan saat dia melawan Dao Xian. Li Mingqiang berhasil menangkis 6 serangan Ye Mo sebelum terdengar suara cambuknya patah. Ye Mo kemudian mematahkan pedang lengkung lainnya dan membelah salah satu anak buah yang dibawa Dong Fangxi. Darah segar muncrat, dan Ye Mo mundur beberapa langkah untuk mencegah darah menetes ke tubuhnya. Melihat kejadian berdarah ini, kaki Song Hai melengkung. Dia tidak bisa menahannya lagi dan muntah. Dia telah membunuh orang dan menginterogasi orang, tetapi dia belum pernah melihat kejadian berdarah seperti itu. Untungnya, Ye Mo tidak membawa Tang Beiwei ke sini. Dia menatap dingin ke arah Li Mingqiang yang sedikit tertegun. Ada rasa dingin dan niat membunuh di matanya. Li Mingqiang menatap setengah cambuk yang ada di tangannya. Dia tidak memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Meskipun Ye Mo membunuh 4 level kuning di awal, dia merasa dia juga hampir tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia merasa tidak bisa mengalahkan Ye Mo sama sekali. Ye Mo ini terlalu kuat, dan Li Mingqiang merasa menyesal untuk pertama kalinya. Ketika Ye Mo membunuh 4 orang pertama, dia mengiriskan pedangnya ke tenggorokan mereka dan pemandangannya tidak begitu berdarah, tetapi sekarang, 1 orang terpotong menjadi 2 olehnya. Master level kuning yang tersisa menatap rekannya yang berlumuran darah dengan wajah pucat. Setelah setengah ketukan, dia tiba-tiba membuang pedang lengkungnya dan berbalik untuk lari. Ye Mo bahkan tidak melihat dan hanya mengayunkan bila angin ke arahnya. Kaki pria itu langsung terpotong dan kejang-kejang tanpa henti di tanah. Jika kau bisa melepaskanku, aku. Li Mingqiang ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang sekuat Ye Mo. Dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ye Mo mencibir, tidak peduli seberapa Li Mingqiang memohon belas kasihan, dia tidak pernah berencana untuk membiarkan mereka pergi. Sebelum Li Mingqiang menyelesaikan kalimatnya, pedang Ye Mo mengiris lagi dan suara Li Mingqiang tiba-tiba berhenti. Dia dipenggal. Petarung tingkat kuning yang kakinya dipotong terus-menerus kejang-kejang. Dia mendongak dan melihat Ye Mo memenggal kepala Li Mingqiang. Di bawah rasa takut yang begitu besar, dia benar-benar mengeluarkan pisaunya dan menusukkannya ke jantungnya. Ye Mo tidak mempedulikannya dan hanya menatap dingin ke arah Song Hai saat dia berjalan perlahan ke arahnya. Wajah Song Hai menjadi pucat pasi. Ia penuh penyesalan. Ia menyesal datang bersama Dong Fangxi. Ia bahkan menyesal tidak membujuk pemimpinnya untuk tidak mengganggu Ye Mo, tetapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Ye Mo bukanlah manusia, ia adalah iblis. Melihat pemandangan berlumuran darah itu, ia tidak dapat menahan gelombang keterkejutan di hatinya. Berapa banyak orang yang telah ia bunuh? Jangan bunuh aku akan menceritakan semuanya padamu. Melihat Ye Mo berjalan mendekat, nada bicara Song Hai terdengar sangat ketakutan.
Jika dia punya pilihan lain, dia lebih baik meninggalkan keluarga Song dan bersembunyi daripada melawan Ye Mo. Tidak perlu, aku akan membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Ye Mo menepuk dahi Song Hai. Sikap Song Hai langsung berubah tanpa jiwa dan bodoh. Kemudian, Ye Mo berkata dengan dingin, ceritakan padaku semua tentang rencana keluarga Song. Iya. Song Hai tidak melawan sama sekali. Setelah taksi melaju ke kaki Gunung Wuliang dan sedikit masuk, tidak peduli seberapa besar permintaan Tang Beiwei, sopir taksi tidak bersedia melaju 1 meter lebih jauh. Tang Beiwei tahu bahwa pengemudi itu mungkin takut karena hari sudah malam. Namun untungnya, mungkin masih ada sekitar setengah jam berjalan kaki ke depan. Tang Beiwei tidak memaksa pengemudi itu, turun dari mobil dan berlari ke pegunungan. Pengemudi itu tidak tahu apa yang dilakukan seorang gadis selarut ini di tempat tandus seperti Gunung Wuliang, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ia khawatirkan. Ia segera berbalik dan pergi dengan kecepatan tertingginya. 40 menit kemudian, Tang Beiwei muncul dari jalan pegunungan sambil terengah-engah. Dia pergi ke sisi hutan. Setelah berlari ke dalam hutan, kesunyian malam membuatnya takut. Suara kucing liar dan burung malam membuatnya takut. Dia tidak berani tinggal diam dan berjalan semakin cepat. Namun, dia tidak memiliki kemampuan seperti Ye Mo dan terjatuh berkali-kali setelah berjalan beberapa ratus meter. Terdengar suara ranting patah, Tang Beiwei berhenti tanpa sadar. Di bawah cahaya bulan yang redup, bayangan hitam berlari mendekat. Kulit Tang Beiwei terasa geli. Ada bayangan hitam di hutan pada malam hari. Dia begitu takut sehingga tidak berani bergerak, tetapi bayangan hitam itu berhenti 5 atau 6 meter di depannya. Sosok itu adalah sosok humanoid, sangat kurus dan memiliki janggut kambing. Dia tampak sangat tidak bugar. Ada seseorang di atas sana selarut ini. Namun, dia melihat ke tanah dan melihat bayangan. Karena ada bayangan, itu berarti itu adalah orang, bukan hantu. Tang Beiwei sedikit tenang dan menatap bayangan itu tetapi tidak berbicara. Dongfangsi hendak mencapai jalan pegunungan, tetapi dia malah melihat seorang gadis di hutan pada larut malam. Dia memang agak takut ketika melihat Tang Beiwei, tetapi dia langsung mengenalinya. Itu adalah Tang Beiwei. Dongfangsi bersorak gembira, Ye Mo si bajingan itu hampir membuatnya mati. Dia akhirnya berlari dan selamat. Hari ini, dia akhirnya bisa mengambil sesuatu kembali. Meskipun Tang Beiwei adalah seorang wanita, kemampuannya untuk sampai di sini dari hotel berarti dia punya beberapa trik. Dongfangsi tidak akan ceroboh menghadapi orang seperti dia. Dia bahkan tidak berpikir dan mengeluarkan pistol dan menembaknya 2 kali. Dia tidak ingin membunuhnya segera. Dia akan menyiksanya sampai mati dan memberitahu Ye Mo apa yang terjadi padanya. Tang Beiwei melihat Dongfangsi dan merasa lega saat menyadari bahwa dia bukan hantu. Dia bingung mengapa orang ini berlari di pegunungan pada larut malam, tetapi tiba-tiba, Dongfangsi menembaknya 2 kali. Tang Beiwei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan melihat penghalang kuning samar berdiri di depannya. Namun, penghalang itu langsung pecah. Tepat ketika Tang Beiwei ingin melihat apa yang terjadi, ada penghalang lain. 5 atau 6 penghalang pecah sebelum 2 peluru jatuh di depannya. Tang Beiwei akhirnya menyadari pada saat ini bahwa orang itu melepaskan tembakan. Dia tidak sempat berpikir bagaimana peluru itu tidak mengenai dirinya. Dia hanya tanpa sadar mengambil batu dari tanah dan melemparkannya. Dongfangsi melepaskan tembakan 2 kali dan tahu bahwa Tang Beiwei adalah daging di tangannya, tetapi dia tidak menyangka 2 tembakan itu meleset. Ketika dia bereaksi, batu Tang Beiwei sudah mendekat. Pukulan itu tepat mengenai wajah Dongfangsi. Dongfangsi jelas mendengar hidungnya patah. Pandangannya kabur saat dia mengangkat senjatanya dan menembak lagi sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Tembakan ketiga sama sekali tidak memengaruhi Tang Beiwei. Namun, Tang Beiwei teringat akan cahaya sebelumnya dan cahaya itu berasal dari kalungnya. Dia menunduk dan melihat cahayanya lebih redup. Tidak seindah saat Ye Mo memberikannya padanya. Tang Beiwei sangat marah dan melemparkan 2 batu lagi ke Dongfangsi. Saat itu, dia benar-benar lupa bahwa dia punya jimat bola api. Dia hanya marah karena pria itu merusak kalungnya. Satu mengenai dahinya, satu lagi mengenai lengannya. Dongfangsi berteriak dan merasakan darah kental mengalir turun. Tangan yang memegang pistol terkena dan pistol itu terbang ke tanah tanpa terkendali. Tang Beiwei menatap Dongfangsi yang berjongkok di tanah dan menendang kepalanya. Dongfangsi yang kurus tertendang dan berjuang untuk bangun. Tang Beiwei mengambil pistolnya dan sekarang teringat bahwa dia memiliki mantra bola api. Dia mengeluarkan satu tetapi menggelengkan kepalanya. Jika dia menggunakan itu, orang ini sudah kalah, jadi dia tidak menggunakannya dan langsung menghajarnya. Dengan cara ini, dia berhasil menyelamatkan mantra bola api. Dia merasakan kalungnya lagi. Hati Tang Beiwei berdarah. Kakaknya akhirnya memberinya kalung yang bagus, dan kalung itu dirusak seperti ini oleh bajingan itu. Jadi kalung milik kakaknya bisa melindunginya, kalau tidak, Tang Beiwei memikirkan 2 tembakan itu dan tidak berani memikirkan akibatnya. Pria ini terlalu jahat, dia tidak boleh melepaskannya. Dia bahkan tidak mengenalnya dan dia akan membunuhnya. Tang Beiwei mengambil pistol dan mengarahkannya ke Dongfangsi yang siap menembak. Tang Beiwei belum pernah menembakkan senjata sebelumnya, tetapi dia tahu itu mudah. Dia hanya perlu menarik pelatupnya. Bang, Tang Beiwei menyadari tembakannya meleset. Pada saat ini, Dongfangsi membalikkan badan dan duduk. Dia juga terbangun di bawah tembakan dan melihat pistol di tangannya. Ada ketakutan di matanya dan dia dengan cepat berkata, "Gadis, jangan tembak, aku tidak melihat dengan jelas saat itu, kupikir itu sesuatu yang lain, jadi aku menembak." Itu adalah kesalahpahaman total. Pikirkanlah, bagaimana aku bisa tahu ada orang di sini larut malam seperti ini? Tang Beiwei mengerutkan kening, apakah dia benar-benar tidak melihatnya? Melihat Tang Beiwei mengerutkan kening dan senjatanya condong ke bawah, Dongfangsi merasa lega dan segera berkata, "Ini benar-benar salah paham. Aku tersesat dan telah berputar-putar di sekitar gunung, bolehkah aku bertanya bagaimana cara keluar dari sini?" Tang Beiwei menatap mata Dongfangsi. Matanya tenang dan dia tidak tampak berbohong.
Namun, siapa yang akan berada di luar di malam selarut ini sungguh aneh. Tang Beiwei tiba-tiba teringat jalan menuju ngarai itu. Apakah itu seseorang yang dirindukan saudaranya? Tanpa sadar, dia menatap mata Dong Fangxi lagi, matanya terlalu tenang. Ini tidak benar, dia belajar akting sebelumnya. Meskipun saat itu sangat mudah, apakah dia tidak takut dengan pistol saat dia mengarahkannya padanya? Matanya seharusnya sedikit takut, kan? Namun, dia tidak melihatnya sama sekali. Dia kemudian melihat tangan Dong Fangxi. Tangannya tampak bergerak perlahan seolah berusaha menopang dirinya sendiri, tetapi Tang Beiwei sudah memiliki prasangka bahwa dia melarikan diri dari kakaknya. Dia melangkah beberapa langkah dan mengarahkan pistolnya ke tangan Dong Fangxi dan menembak. Dalam situasi sedekat ini, Tang Beiwei tidak luput mengenai lengan Dong Fangxi. Engkol, pisau jatuh ke tanah. Tang Beiwei segera tahu bahwa dia benar. Orang ini jahat dan hampir membunuhnya. Wajah Dong Fangxi langsung pucat. Dia tidak menyangka Tang Beiwei akan menembak lagi. Pisau di tangannya terjatuh. Awalnya dia ingin menusuknya saat Tang Beiwei datang untuk membantunya berdiri, tetapi sekarang, dia merasa khawatir. Gadis ini benar-benar galak. Dia tidak tahu bahwa karena Tang Beiwei begitu cantik, dia bertindak sangat galak untuk menghentikan orang-orang mendekatinya. Jangan tembak, aku mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Dong Fangxi masih mencoba menipu Tang Beiwei, tetapi tatapan matanya tidak setenang sebelumnya. Baiklah, aku tidak akan menembak, kata Tang Beiwei dan melangkah maju beberapa langkah. Dong Fangxi merasa lega, tetapi menatap tajam ke arah Tang Beiwei. Begitu dia mendekat, Tang Beiwei akan mengambil pistolnya. Namun, ketika Tang Beiwei berada sekitar 2 meter darinya, dia berhenti dan menembak lagi ke lutut Dong Fangxi. Dasar jalang bodoh. Dong Fangxi tidak menyangka Tang Beiwei yang tadi begitu baik hati akan bersikap begitu jahat. Tang Beiwei mengabaikannya dan menembak lagi ke kakinya, berpikir bahwa pistol ini benar-benar mudah digunakan. Namun, dia menarik pelatuk berkali-kali dan tidak ada reaksi. Dia langsung menyadari bahwa pelurunya sudah habis. Dia memasukkan pistolnya ke saku dan mengeluarkan mantra bola api, lalu mundur beberapa langkah.